Halo semuanya, selamat datang di channel Error. Kali ini gue akan melanjutkan alur cerita, Freezing the World I Built a Doomsday Safe House. Bab 1585-1596, lanjutan alur dari komik chapter 633 yang sudah tidak update lagi. Pikiran Zhang Yi masih dipenuhi kekhawatiran. Bukan karena dia mengerti kekuatan lembah kabut Pulau Bintang. Justru sebaliknya, itu karena dia tidak tahu seberapa kuat kekuatan itu sebenarnya. Dia adalah orang yang sangat berhati-hati, dan dalam situasi ini, dia hanya bisa bersiap untuk yang terburuk. Jadi, setelah pertemuan itu, dia memanggil semua orang di tempat penampungan dan menugaskan mereka serangkaian tugas. Kota Tianhai kemungkinan besar akan mengalami serangan yang sangat mengerikan suatu hari nanti. Kita tidak tahu kapan hari itu akan tiba. Bisa setahun lagi, atau bisa juga besok. Jadi, mulai saat ini, jangan ada yang boleh bermalas-malasan. Kita harus melakukan segala daya upaya untuk membuat persiapan menyeluruh guna menghadapi kemungkinan serangan apapun. Ketika Zhang Yi mengatakan ini, matanya tertuju pada Chunlei. Dia memegang konsol permainan, dan dia berencana mencari sudut sofa untuk bermain game dengan Liang Yang, seperti yang selalu dia lakukan saat rapat. Terutama kamu, Chunlei. Hati-hati, jangan sampai kehilangan poin. Setelah menatap tajam Zhang Yi, Chunlei membuka mulutnya tetapi segera meletakkan teleponnya. Jangan khawatir, bos, aku tahu apa yang penting dan apa yang mendesak. Aku akan melakukan apapun yang kau minta. Zhang Yi mengangguk. Bagus sekali. Memang begitulah adanya. Zhang Yi memanggil Lu Keran. Hal terpenting saat ini adalah pengembangan senjata Tianwei. Meriam Tianhai kini memiliki daya hancur yang luar biasa. Serangan berkekuatan penuh tak kalah dahsyatnya dengan serangan mutan setingkat kereta perang hitam. Meskipun memiliki kekurangan seperti mobilitas terbatas dan waktu pengisian daya yang lama, senjata ini sangat efektif untuk berkoordinasi denganku dalam serangan mendadak. Namun, aku butuh sistem persenjataan yang lebih kuat. Idealnya, sistem persenjataan pertahanan kota yang bisa bekerja sama denganku. Selain itu, penggunaan batu penghalang perlu ditingkatkan. Batu ini sangat efektif dalam menekan kemampuan supernatural. Pada titik ini, Zhang Yi menatap Lu Keran dengan mata seseorang yang sedang menatap harta karun yang berharga. Lagi pula, melihat dunia saat ini, hanya kau yang memiliki kemampuan untuk mereplikasi batu penghalang. Ini akan menjadi kartu truf yang sangat besar bagi kita. Batu penghalang itu diproduksi di Nash, dan tidak seorang pun tahu bagaimana cara pembuatannya. Setelah mereka memasuki Nash, beberapa kelompok mengambil beberapa pecahan batu penghalang. Namun, saat mereka berhasil meneliti dan menghasilkan bahan serupa, siapa yang tahu kapan itu akan terjadi? Hanya Lu Keran yang dapat menggunakan kemampuan manipulasi ilahi untuk secara langsung menganalisis komposisi dan struktur material batu penghalang, lalu menggunakan bahan mentah yang ada untuk mereplikasinya. Lu Keran mengangguk penuh semangat. Saudaraku, aku akan mempercepat produksi batu penghalang selama periode ini, dan berusaha menciptakan sistem senjata yang lebih kuat untuk melindungi seluruh kota Tianhai. Dan saudara laki-lakinya, pikirnya dalam hati. Aku akan bekerja siang dan malam untuk menyelesaikan ini. Lu Keran menatap Youke Er, saudari You, aku butuh bantuanmu sekarang. Kemampuan Youke Er memang dapat merangsang aktivitas selnya, menyebabkan Lu Keran dapat terjaga dalam waktu lama. Youke Er sedikit mengernyit. Keran, kelelahan fisik bisa diatasi, tapi kelelahan mental tidak. Lu Keran tersenyum cerah, memperlihatkan gigi-giginya yang seputih salju. Jangan khawatir, aku selalu di atas. Dia mengacungkan jempol, dan senyum percaya dirinya menunjukkan tekadnya kepada semua orang. Zhang Yi awalnya enggan membiarkan wanita muda berusia awal 20-an ini bekerja begitu keras. Namun, krisis yang tak terduga bisa terjadi kapan saja.
tak seorang pun bisa berpuas diri. Jika tidak, kota Tianhai akan menghadapi kehancuran. Zhang Yi melanjutkan memberikan tugas. Semuanya, bekerja samalah sepenuhnya dan lakukan yang terbaik untuk membangun penghalang langit laut sesegera mungkin. Namun, selama kita bekerja keras, kita tidak perlu terlalu khawatir. Kemungkinan terburuknya adalah aku akan membawa kalian semua dan melarikan diri dari kota Tianhai. Zhang Yi, yang indeks kekuatan supernya kini telah mencapai 25.000 poin, kini bermarkas di kota Tianhai, markasnya. Jika dia bertekad untuk melarikan diri, kecuali ada pengguna kemampuan spasial tingkat tinggi atau seseorang yang kekuatannya jauh melampaui dirinya, tidak ada cara untuk menahannya. Setidaknya, berdasarkan kesan Zhang Yi terhadap penjaga gerbang dunia bawah, meskipun orang itu sangat kuat, kemampuan mengejarnya mungkin tidak begitu hebat. Jika saatnya tiba, Zhang Yi pasti punya cara yang konyol untuk melarikan diri. Yaitu, untuk secara paksa mengambil alih Dewa Love Death dan menyeret seluruh 6 wilayah kerajaan Huasu ke dalam kekacauan. Meskipun pendekatan ini agak tidak etis, ketika dihadapkan pada situasi putus asa, seseorang tidak dapat peduli dengan hal-hal seperti itu. Pada waktu berikutnya, semua orang menjadi sibuk. Zhang Yi selanjutnya menggunakan hak perizinan satelit kota Tianhai untuk menetapkan seluruh area dalam radius 500 km dari kota Tianhai sebagai area pemantauan utama, memastikan bahwa ia dapat melacak setiap pergerakan. Kemudian tibalah proyek infrastruktur besar-besaran yang berjalan penuh, bahkan bekerja siang dan malam. Namun pada periode berikutnya, di kota Tianhai, semuanya tenang dan tidak ada yang terjadi. Sebulan berlalu dengan cepat, dan Zhang Yi hidup dalam ketegangan terus-menerus setiap hari. Hal ini memaksanya untuk menelepon Youke setiap malam untuk memberinya pijat otot seluruh tubuh guna menenangkan pikiran dan tubuhnya. Orang-orang di daerah lain tidak menanggapi masalah ini dengan serius, karena semua yang terjadi selama periode ini berasal dari Zhang Yi sendiri. Mungkin apa yang disebut invasi peradaban misterius Qingdao Wugu hanyalah imajinasi pribadi Zhang Yi. Lagi pula, di mata orang lain, Zhang Yi selalu menjadi tipe orang yang suka membesar-besarkan hal-hal terkecil. Bahkan jika sesuatu terjadi, kota Tianhai akan menjadi yang pertama menderita, jadi mereka tidak perlu terlalu khawatir. Letaknya di wilayah laut ribuan kilometer di tenggara kerajaan Huasu. Sudah 2 tahun lamanya tempat ini diselimuti kabut abu-abu tebal, dan tak ada satu makhluk pun yang berani mendekatinya dengan mudah di area tersebut. Ikan-ikan di perairan dekat pantai sudah lama punah. Berpusat di Pulau Bintang, zona terlarang dengan radius 500 km dibentuk. Dari luar angkasa, area itu tampak berbentuk lingkaran sempurna. Dari pertempuran Pulau Bintang hingga saat ini, kapal perang dari wilayah Laut Cina Timur dan armada Laut Kolombia berpatroli di wilayah tersebut setiap hari. Di mata mereka, ini adalah zona terlarang yang misterius bagi kehidupan sekaligus tempat yang menyimpan harta karun yang sangat besar. Kekaguman dan keserakahan mendorong mereka untuk terus mencoba mengungkap misteri lembah kabut Pulau Bintang dan mendapatkan harta karunnya. Pandangannya melesat turun dengan cepat dari langit, dengan cepat melewati jurang yang luas dan puluhan ribu meter bebatuan serta tanah. Namun, saat terus turun, pemandangan tiba-tiba terbuka secara dramatis. Dunia ini luas dan luas. Di atas dinding-dinding batu terdapat kubah yang membentang luas. Di atasnya terdapat mineral-mineral berwarna biru tua dan ungu, dan gumpalan-gumpalan awan sehalus sutra memancar darinya. Di dalam awan-awan, mineral-mineral gelap berkilauan dengan cahaya, berkelap-kelip bagai bintang di langit, bagaikan galaksi. Langit dipenuhi bintang-bintang yang tidak berguna dan sekarat. Di bawah kubah, di atas tebing terjal, duduk sosok aneh berpakaian baju besi hitam dengan ekor panjang. Dia mengangkat kepalanya, menatap ke langit, dan tiba-tiba mengeluarkan suara gemuruh yang memekakkan telinga. Saat larut malam, di sekitar Fog Valley,
Kapal perang dari Kolombia dan wilayah Laut Timur sedang melakukan patroli rutin. Di kapal perang Kolombia, cuaca di luar sangat dingin, tetapi suhu di dalam nyaman dan menyenangkan. Patroli rutin telah berlangsung selama 2 tahun sekarang, dan terlepas dari kerusuhan Fog Valley terakhir, wilayah tersebut telah damai hampir sepanjang waktu. Hari demi hari patroli telah lama membuat para pelaut di kapal perang ini terbiasa dengan kehidupan yang monoton dan membosankan. Jadi larut malam, mereka berkumpul bersama seperti biasa, menghabiskan waktu dengan rum dan Texas Hold'em. Pada pertengahan abad ke-21, kapal perang telah berkembang pesat, terutama kapal perang Kolombia, yang memiliki angkatan laut terkuat di dunia. Kapal perang mereka tidak hanya memiliki kemampuan tempur yang tangguh, tetapi juga lingkungan interior yang sangat nyaman. Kehidupan di sini seperti surga dibandingkan dengan kehidupan orang-orang biasa setelah kiamat. Teriakan pemabuk, jeritan pemenang judi, dan suara gelas pecah berpadu menjadi sebuah simfoni. Di dalam ruang kendali, perwira pertama dan pengemudi yang bertugas tidak berani bermalas-malasan sedikitpun. Mereka harus berpatroli di area sekitar kabut tebal sesuai dengan rute patroli yang ditetapkan. Proses ini mungkin melibatkan beberapa jenis bahaya. Ini termasuk kemungkinan bertemu dengan kapal perang di wilayah Laut Cina Timur. Mualim pertama duduk di kursinya, tatapannya yang dingin bagaikan elang botak, dan dia memberi perintah kepada anak buahnya. Tetap waspada. Jangan lengah. Tempat terkutuk ini bisa jadi tempat terakhirmu hidup. Letnan Kolonel, apakah kau mengacu pada serangan yang terjadi beberapa waktu lalu? Seorang perwira militer bertanya. Ia merujuk pada serangan terhadap lembah kabut yang diatur Deng Shentong. Justru karena serangan itulah armada Laut Kolombia dan wilayah Laut Cina Timur mengirimkan sejumlah besar pasukan untuk mengepung seluruh Pulau Bintang. Pada akhirnya, mereka menemukan bahwa itu tidak berasal dari Pulau Bintang itu sendiri, tetapi merupakan serangan rahasia oleh suatu kekuatan tak dikenal. Mualim pertama menurunkan pinggiran topinya dan berkata dengan dingin, dunia ini telah berubah, dan bahaya ada di mana-mana. Bahkan di laut dalam tempat kita dulu berkeliaran, ada makhluk yang tak boleh kita ganggu. Angkatan Laut Kolombia saat ini hanya dapat mendominasi di wilayah pesisir yang terfragmentasi. Para kru mengangkat bahu, tampak tidak peduli. Selama mereka masih bisa hidup mudah dan bahagia, mereka tidak peduli dengan hal lain. Namun tiba-tiba, lampu merah menyala di monitor besar itu, dan alarm berbunyi kencang. Peringatan! Peringatan! Ekspresi wajah perwira pertama langsung berubah tegang, dan senyum di wajah semua orang langsung lenyap. Apa yang telah terjadi? Mualim pertama bergegas mendekat. Anggota kru melihat ke layar dan segera memperbesar gambar. Tampaknya sebuah benda terbang yang tidak biasa telah terdeteksi. Mohon tunggu. Sesaat kemudian, kamera memperbesar gambar, dan mereka melihat sebuah titik gelap perlahan muncul ke langit di atas Pulau Bintang. Kamera memperbesar lagi, tetapi karena kabut, mustahil untuk melihat benda apa saja itu. Otot wajah perwira pertama berkedut, dan dia berkata tanpa ragu, kirim drone untuk menyelidiki segera. Tepat pada saat itu, suara yang memekakkan telinga tiba-tiba datang dari luar. Dar! Di tengah malam yang gelap gulita, suara guntur bergema di langit, bagaikan pedang tajam yang membelah langit dan menerangi kegelapan. Dalam momen cahaya singkat itu, sekelompok sosok bergegas keluar dari jurang tak berdasar di Star Island Mist Valley. Cahaya petir menyinari baju besi logam mereka, memperlihatkan tubuh besar mereka. Mereka adalah sekelompok makhluk humanoid, semuanya ditutupi baju besi tebal dan memiliki ekor tebal yang tumbuh di punggung mereka. 5 makhluk humanoid berpakaian baju besi perak memimpin dan terbang ke langit. Kalau saja Zhang Yi melihat mereka di sini, dia pasti akan merasa sangat familiar dengan mereka, karena penampilan mereka sangat mirip dengan penjaga gerbang dunia bawah yang pernah ditemuinya sebelumnya. Setelah sosok berbaju besi perak muncul,
sekelompok makhluk yang mengenakan baju besi hitam dan putih muncul di belakang mereka. Mengikuti mereka, sekelompok makhluk serupa yang padat berbaju biru terbang keluar, membentuk hierarki yang ketat. Mereka muncul dari bawah lembah kabut Pulau Bintang, berdiri tegak di angkasa, tersusun dalam formasi militer yang teratur. Itu jelas merupakan pasukan yang kuat dan disiplin. Kapal perang itu segera mengirimkan lebih dari selusin drone untuk terbang ke kedalaman kabut tebal dalam upaya untuk mendapatkan pandangan yang lebih jelas. Di dalam formasi militer, sesosok makhluk berbaju besi hitam dan putih melirik, lalu tiba-tiba mengangkat tangan kanannya, melepaskan gelombang kejut tak terlihat yang langsung menghancurkan semua drone. Adegan ini disiarkan ke kapal perang melalui pesawat tak berawak. Mualim pertama benar-benar mati rasa. Apa-apaan benda itu? Laporkan hal ini ke kantor pusat segera. Alarm tingkat 1 berbunyi di kapal perang, dan senjata utamanya perlahan terangkat, membidik Pulau Bintang. Di antara kelima prajurit berbaju zirah perak itu, sang pemimpin hanya melambaikan tangannya dengan gagah. Dan seketika seorang komandan berbaju zirah hitam putih memimpin puluhan prajurit berbaju zirah biru untuk terbang cepat menuju kapal perang. Senjata utama kapal perang baru saja diangkat, siap mengintimidasi makhluk aneh itu. Tetapi makhluk berbaju besi hitam putih, yang tampaknya adalah komandan pasukan itu, mengeluarkan senjata berbentuk aneh dari belakang dan menebas dari kejauhan. Tanpa suara dan tanpa kekuatan yang terlihat, saat kedua kapal masih berjarak 5 atau 6 kilometer, kapal perang itu terpotong menjadi dua bagian. Kapal perang super ini, yang dibangun oleh Kolombia dengan biaya lebih dari 1 miliar, rapuh seperti tahu di hadapan baju besi hitam dan putih. Kekacauan telah benar-benar terjadi di kapal. Para mutan mengenakan pakaian tempur mereka dan menggunakan perangkat terbang di pakaian mereka untuk segera mengevakuasi kapal perang yang tenggelam, berniat membalas dendam terhadap makhluk-makhluk aneh ini. Namun puluhan prajurit berbaju zirah biru menyerbu bagaikan belalang dan membantai mereka secepat cacing. Di kapal perang, perwira paling berkuasa, Kapten Letnan Kolonel dengan indeks kekuatan Super 9300, awalnya membawa salib raksasa untuk melindungi kapal perangnya. Namun seorang prajurit berbaju zirah biru langsung menyerbu kerahnya dan melesat melewatinya. Dada sang kapten robek, potongan-potongan besar daging dan organ dalamnya terkoyak seketika, hanya menyisakan separuh daging tipis yang menyambung ke tubuhnya. Dia batuk banyak darah, dan matanya cepat kehilangan fokus. Awalnya aku mengira bahwa sebagai kapten, dia akan menjadi seperti pahlawan tunggal, berjuang sampai akhir untuk melindungi kapal perang dari musuh. Tanpa diduga, bahkan prajurit paling tidak mencolok yang berbaju biru bisa membunuhnya seketika. Dan adegan ini tidak terbatas pada kapal mereka. Di sekitar Pulau Bintang, setidaknya 5 kapal perang dari Kolombia dan wilayah Laut Cina Timur melakukan patroli rutin. Pada saat yang sama, mereka menghadapi situasi yang sama. Kapal perang ini, yang memiliki teknologi sangat maju di planet ini, rapuh seperti kertas di hadapan makhluk humanoid berekor panjang itu. Panglima berbaju zirah hitam dan putih memimpin prajuritnya berbaju zirah biru, dengan cepat dan tegas menghancurkan kapal perang. Tidak ada penyiksaan, tidak ada hiburan. Mereka sama sekali tidak tertarik pada apapun di kapal perang itu. Jadi, setelah dengan cepat menghancurkan kapal dan membunuh para prajurit, mereka terbang kembali untuk melapor kepada kelima prajurit berbaju zirah perak. Kelima prajurit berbaju besi perak itu bertukar pandang dan berkomunikasi sebentar dengan suara seperti bisikan. Kemudian, mereka berubah menjadi 5 garis cahaya perak dan terbang ke arah yang berbeda. Di belakang mereka, baju zirah hitam putih dan baju zirah biru mengikuti dari dekat. Satu unit yang terdiri dari hampir 100 orang langsung menuju pangkalan Angkatan Laut Kolombia. Pasukan lainnya langsung menuju daratan di barat laut. Wilayah Laut Cina Timur. Departemen Intelijen menerima laporan dari kapal perang di sekitar Fog Valley,
dan mereka segera bersiaga tinggi dan memberitahu atasan mereka. Namun, pada saat ini, Panglima tertinggi Li Guangxiao sedang tertidur lelap. Ketika pesan itu sampai kepadanya, penjaga itu hanya meliriknya sekilas sebelum berkata, "Laporkan perubahan di sekitar lembah kabut kepada perwira tinggi lainnya terlebih dahulu. Komandan baru saja tertidur, jangan ganggu mimpi indahnya. Tidak ada yang lebih penting daripada komandan tertinggi suatu wilayah." Terlebih lagi, 3 tahun telah berlalu sejak kiamat dimulai, dan berita dari Star Island Fog Valley masih berdatangan sesekali. Mereka sudah lama terbiasa dengannya. Yang terpenting, Pulau Bintang masih jauh dari sini, jadi bahkan jika sesuatu terjadi, itu tidak akan memengaruhi kota Laut Timur dalam jangka pendek. Departemen Intelijen juga tidak berdaya, meskipun mereka memahami dari pesan yang dikirim dari kapal perang bahwa situasi yang sangat mendesak telah muncul di sisi lain. Tapi di tempat ini, menguasai keterampilan interpersonal tidak pernah sepenting menguasai keterampilan bertindak. Kalau kamu tidak menyenangkan Panglima tertinggi, meskipun kamu menangani semuanya dengan sempurna, tidak ada jaminan kamu tidak akan dipecat nanti karena melangkah masuk lebih dulu dengan kaki kiri. Oleh karena itu, intelijen mendesak ini beredar di antara banyak pejabat tinggi, dan selalu ada orang yang bertugas di malam hari. Namun, pada saat itu, makhluk-makhluk yang menyerang dari bawah lembah kabut terlalu cepat, dan kapal perang hanya sempat mengirim laporan intelijen singkat yang tidak lengkap, jadi mereka tidak menganggapnya terlalu serius. Saat masalah itu melewati tangan para petinggi dan akhirnya menarik perhatian seorang laksamana muda angkatan laut, sesosok berbaju besi perak yang memimpin ratusan bawahan turun dari cakrawala yang jauh. Radar militer kota Donghai dapat mendeteksi kapal besar apapun yang muncul dalam radius 1000 mil. Akan tetapi, radar tidak dapat mencapai presisi seperti itu dengan makhluk humanoid yang relatif kecil. Larut malam, mutan berbaju besi perak itu memimpin anak buahnya ke kota Donghai. Lautan dipenuhi kapal perang, dan tentara berpatroli di malam hari seperti biasa. Kota itu bagaikan benteng yang tak tertembus, dengan dinding beton bertulang setebal 7 atau 8 meter. Sosok berbaju besi perak itu melayang di udara, menyaksikan semua ini seolah mengagumi pot pasir yang dibuat oleh seorang anak. Dia terbang dengan sangat tenang dan perlahan, tepat di atas kota Donghai, matanya menyapu seluruh kota. Saat ini, berkat tersedianya sumber energi baru, kota Donghai juga memiliki gedung-gedung yang terang benderang di malam hari. Daerah tempat tinggal orang biasa telah lama gelap dan sekarang tertidur. Bahkan di daerah tempat tinggal orang-orang berkuasa dan kaya, fenomena kemewahan dan keglamoran masih ada. Sosok berbaju zirah perak itu menyaksikan semua ini, namun tetap melayang diam di udara. Seolah-olah ia datang hanya untuk mengamati, dan bukan untuk tujuan lain. Namun, dia terlalu dekat, hanya 500 meter di atas kota Donghai. Jarak ini cukup bagi pasukan pertahanan kota Donghai untuk melihatnya dan anak buahnya. Dalam sekejap, deru senjata dan meriam terdengar, dan rentetan tembakan melesat dari bawah, ditujukan langsung ke pria berbaju besi perak dan pasukan di belakangnya. Prajurit berbaju zirah perak itu melirik ke bawah, tetapi tidak bergerak. Seketika, seorang prajurit berbaju zirah biru melangkah di depannya, menciptakan penghalang tak terlihat yang menghalangi semua benturan. Makhluk berbaju besi perak itu mengeluarkan suara itu, tampaknya karena suasana hatinya yang baik telah terganggu dan ia sedang dalam suasana hati yang buruk. Dia berhenti memandangi pemandangan di kota Donghai dan malah menatap tembok kota raksasa yang tingginya puluhan meter. Meskipun rentetan peluru mengenainya, peluru tersebut hanya menghasilkan serangkaian percikan api dan tidak dapat menembus pertahanannya. Dar! Dia menabrak tembok kota bagaikan bola meriam, tepat saat sejumlah besar pembela menyerbu ke arahnya. Meskipun mereka tidak tahu siapa pengunjungnya, menurut hukum, siapapun yang mendekati kota Donghai tanpa izin harus dibunuh tanpa kecuali. Melihat para prajurit manusia yang bersenjata lengkap,
pria berbaju besi perak itu perlahan mengangkat tangan kanannya. Saat berikutnya, tubuh para prajurit manusia itu mengalami perubahan yang nyata, masing-masing membengkak seperti balon. Satu demi satu prajurit manusia meledak di dalam pakaian tempur mereka, seperti semangka yang pecah setelah terkena terik matahari musim panas. Darah segar perlahan merembes keluar dari jahitan pakaian mereka. Darah kental berwarna merah tua itu tampak hidup, berubah menjadi gumpalan darah yang beterbangan menuju baju zirah perak. Komandan baru saja tertidur. Jangan ganggu mimpi indahnya. Api! Api! Seorang pemimpin regu meraung marah, memerintahkan semua prajuritnya untuk melepaskan tembakan dengan kecepatan penuh, karena ia tahu ia telah bertemu dengan mutan yang kuat. Tapi kenapa? Ini kota Donghai, salah satu wilayah militer terkuat di kerajaan Huasu. Makhluk gaib manapun yang berani menyerang pasti akan mati. Dia telah melaporkan situasi di sini kepada atasannya, dan mutan yang lebih kuat akan segera tiba untuk memberikan dukungan. Tepat saat dia meraung dan menarik pelatuk, dia berharap dapat melepaskan semua pelurunya ke mutan berbaju besi perak itu dalam sekejap. Tubuhnya meledak tanpa peringatan apapun. Serangkaian suara dentuman keras terdengar, dan dalam hitungan detik, ratusan prajurit di tembok kota tewas dengan cara yang aneh ini. Tanpa peringatan apapun, tiba-tiba meledak. Lalu darah mereka berubah menjadi benang merah tua yang terbang menuju mutan berbaju besi perak. Darah terkumpul di telapak tangan pria berbaju besi perak itu, dan dengan cepat berubah menjadi bola darah besar. Para prajurit di belakangnya tetap tidak bergerak, seolah menunggu komandan mereka memberikan pertunjukan. Harus diakui bahwa para prajurit di wilayah Laut Cina Timur memiliki keterampilan militer yang sangat tinggi. Bahkan dalam menghadapi situasi yang begitu mengerikan, tak seorang pun dari mereka yang mundur. Tak lama kemudian, sekelompok mutan berpakaian seragam tempur biru tua tiba di medan perang. Kekuatan naga laut. Kekuatan luar biasa yang secara eksklusif dimiliki wilayah Laut Cina Timur. Siapa orang ini? Beraninya mereka membuat masalah di kota Donghai. Semua orang di sini hari ini. Seorang yang gagah berani dan luar biasa hendak menyampaikan pidato pembukaannya. Tetapi sebelum ia sempat selesai berbicara, tubuhnya, seperti prajurit biasa lainnya, meledak di tempat. Semakin banyak darah terkumpul di telapak tangan pria berbaju besi perak itu, yang dipadatkannya menjadi bola kecil seperti mutiara. Dia berjalan santai melintasi tembok kota yang menjulang tinggi, tampaknya tidak menyadari hujan peluru yang mengancam. Di matanya, tidak ada prajurit manusia sama sekali. Baik mereka orang biasa, orang yang memiliki kemampuan supranatural, maupun wakil kapten yang memiliki indeks kemampuan supranatural 9.000. Begitu dia lewat, tubuh orang-orang itu meledak tanpa terkecuali, berubah menjadi bercak darah. Garis-garis darah merah tua, akibat kematian banyak prajurit manusia, terjalin menjadi jaring yang menyilaukan di udara sebelum perlahan menyatu menjadi permata merah tua di telapak tangannya. Peringatan! Peringatan! Di kota Donghai, alarm berbunyi nyaring dan mendesak. Baru saat itulah semua orang menyadari bahwa musuh sedang menyerang. Namun, kebanyakan orang bingung pada awalnya. Kota Donghai adalah salah satu kota dengan kekuatan militer terkuat di kerajaan Huasu. Bahkan dalam 3 tahun setelah kiamat, tak seorang pun mampu menaklukkannya. Mereka terbiasa dengan kedamaian, dan meskipun mereka melakukan latihan militer secara rutin, mereka belum pernah melihat alarm yang begitu mendesak seperti yang mereka lihat hari ini. Apa sebenarnya yang terjadi? Mungkinkah ini latihan yang dilakukan di tengah malam? Tidak, ini bukan latihan. Orang-orang biasa bersembunyi di rumah mereka, memanjat ke jendela dan menatap langit, hanya untuk melihat kilatan tembakan artileri tanpa henti di kejauhan. Tidak ada yang dapat mereka lakukan selain berdoa dalam hati agar krisis segera berlalu. Tetapi tentara sibuk di seluruh kota.
Berbagai sistem persenjataan dikerahkan, dan sejumlah besar pasukan bersiap semalaman dan bergegas menuju tembok kota di arah tenggara. Mereka tidak akan membiarkan siapapun menyerang kota Donghai dan bertekad untuk memusnahkan musuh penyerang dalam satu serangan. Tetapi saat ini, di tembok kota, prajurit manusia benar-benar dikalahkan. Sebelum sosok berbaju besi perak itu, yang tampak seperti dewa turun ke bumi, tak seorang pun mampu menghentikannya sedetik pun. Para prajurit manusia hampir putus asa, seolah-olah mereka dikutuk, mampu mengambil nyawa dengan mudah. Dar! Sebuah jet tempur bersenjata terbang masuk, dan pintu kabin terbuka, memperlihatkan seorang pemuda berseragam tempur putih. Saat mereka melihatnya, semua prajurit tidak dapat menahan diri untuk bersorak dan melompat kegirangan. Karena yang datang tidak lain adalah Harimau Putih, salah satu dari 4 roh kota Donghai. Harimau putih itu menatap ke bawah ke arah mayat-mayat mengerikan yang berserakan di mana-mana, bersama dengan makhluk-makhluk yang berpakaian baju besi aneh dan berekor panjang, lalu mengerutkan kening dalam-dalam. Siapapun yang menyinggung kota Donghaiku akan mati. Begitu dia selesai berbicara, dia melompat turun seperti bola meriam. Kedua tangannya sudah tergenggam di udara, dan energi yang kuat terkumpul di telapak tangannya. Akhirnya berubah menjadi bola cahaya perak besar, yang ditembakkannya langsung ke pria berbaju besi perak itu. Pria berbaju besi perak itu perlahan mengangkat kepalanya dan meliriknya. Harimau putih, yang menjadi harapan tinggi semua orang, masih berada di udara ketika tubuhnya meledak berkeping-keping. Semua prajurit, bahkan mereka yang pernah begitu teguh dalam kesetiaannya terhadap kota Donghai, berada di ambang kehancuran saat ini. Itu kekuatan tempur tingkat atas di kota Donghai. Makhluk kuat dengan indeks kemampuan setinggi 9.700 poin. Dia benar-benar dikalahkan oleh pihak lain hanya dengan sekali pandang? Silver Armor tampak agak bosan, dan suara teredam keluar dari tenggorokannya lagi, dalam bahasa yang tidak diketahui siapapun. Hancurkan tempat ini. Setelah mengatakan ini, matanya tiba-tiba berkilat biru. Matanya tampak aneh, seolah terbuat dari semacam bahan transparan. Saat cahaya biru itu berkedip, matanya melihat sekeliling, seolah mencari sesuatu. Sesaat kemudian, dia memanipulasi darah di bawah kakinya, mengubahnya menjadi sungai darah besar yang membawanya ke arah barat laut kota Donghai. Setelah sosok berbaju besi perak itu pergi, sosok berbaju besi hitam putih itu mengangkat senjata berbentuk aneh seperti pedang di tangannya dan mengayunkannya ke depan dengan ganas. Di bawah tembok kota tempat mereka berdiri, prajurit manusia telah berkumpul dalam kelompok yang padat, seperti semut. Di antara mereka ada beberapa mutan yang kuat. Di kejauhan, rudal-rudal diarahkan ke mereka, membombardir mereka dengan presisi tanpa titik buta. Bunuh mereka semua. Pria berbaju besi hitam putih itu hanya mengeluarkan perintah sederhana ini. Begitu menerima perintah itu, sekelompok prajurit berbaju zirah biru di belakangnya langsung menjadi bersemangat dan berhamburan seperti hujan bunga. Beberapa orang lepas landas dan mencabik-cabik jet tempur bersenjata itu dengan cakarnya yang tajam. Beberapa prajurit manusia yang jatuh ke tanah mengeluarkan 2 senjata seperti pedang dan mulai membantai mereka semudah memotong melon dan sayuran. Masing-masing prajurit super ini memiliki kemampuan yang unik. Akan tetapi, masih banyak lagi prajurit Blue Armor yang memilih metode pembantaian yang sama tanpa persetujuan terlebih dahulu. Di belakang mereka ada benda menonjol, yang tampaknya merupakan ransel taktis yang dikenakan di punggung mereka, hanya saja terbuat dari bahan yang lebih tahan lama. Mereka menekan tombol di sisi ransel, lalu dari sana keluarlah tabung putih yang hampir transparan. Mereka memegang pipa di tangan mereka dan mengarahkannya ke arah tentara yang menyerbu. Tanpa mereka menarik pelatuk atau apapun, seberkas cahaya merah terang keluar dari ujung tabung putih. Kemanapun sinar itu lewat, tanpa suara, tubuh lebih dari selusin prajurit manusia, yang tubuhnya tertutupi sepenuhnya oleh pakaian tempur,
meleleh dan terbentuk lubang-lubang besar. Seluruh kota Donghai berada dalam kekacauan, dan pengawal Li Guangxiao tidak lagi berani menghentikan para perwira militer berpangkat tinggi yang datang untuk mencarinya. Li Guangxiao buru-buru bangkit dan bergegas ke pusat komando, hanya mengenakan piyamanya. Saat menatap makhluk-makhluk aneh, mutan dengan kekuatan bertarung yang luar biasa di monitor, alisnya berkerut dalam. Dari mana asal orang-orang ini? Aku belum pernah mendengar tentang kekuatan seperti itu dimanapun di dunia. Mungkinkah mereka pasukan rahasia yang dilatih oleh Columbia? Tiba-tiba seseorang berkata, bukan mereka. Orang-orang ini dari Pulau Bintang, karena baru hari ini, mereka menghancurkan semua kapal patroli dan kapal perang Columbia kita. Mata Li Guangxiao tiba-tiba melebar, membuat pupil matanya yang kebiruan tampak semakin mengecil. Maksudmu, makhluk-makhluk di bawah Pulau Bintang? Mereka sudah muncul. Li Guangxiao melambaikan tangannya dan berkata, cepat, beritahu Xuanwu dan Qinglong segera. Saat ini, hanya mereka yang bisa menghadapi makhluk-makhluk bawah tanah ini. Tanpa Li Guangxiao perlu berkata lebih banyak, naga biru dan burung merah sudah dalam perjalanan untuk memberikan dukungan. Adapun Xuanwu, yang dibatasi oleh ukurannya yang sangat besar, ia hanya dapat mendekati laut dekat kota Donghai dan memperlihatkan bentuk kolosalnya. Makhluk misterius lembah kabut Pulau Bintang. Apakah penjaga gerbang dunia bawah juga sudah tiba? Xuanwu menatap kota Donghai dengan saksama, hatinya dipenuhi pikiran tentang monster yang mengerikan itu. Jika dia ada di sini juga, apakah aku bisa menyelesaikan krisis ini hari ini? Di salah satu sudut kota Donghai, suara pertempuran memekakkan telinga, dan langit dipenuhi jet tempur dan peluru beterbangan. Para prajurit Fog Valley melancarkan pembantaian brutal di kota Eastsea. Bahkan prajurit berbaju biru paling biasa pun telah menunjukkan kekuatan tempur yang mencapai tingkat kapten manusia. Sungguh mutan, sungguh prajurit elit, di hadapan mereka tak lebih dari semut yang sedikit lebih kuat. Sebaliknya, saat ini, kota Donghai beruntung memiliki pasukan bersenjata paling elit di seluruh kerajaan Huasu. Berbagai rudal berkekuatan tinggi, tanpa menghiraukan risiko tembakan kawan, segera melancarkan pemboman di wilayah tersebut. Hal ini setidaknya sedikit memperlambat kemajuan mereka. Akan tetapi, meskipun mereka dapat menghentikan prajurit berbaju besi biru biasa, tidak seorang pun dapat mengetahui lokasi prajurit berbaju besi perak. Dia mengarungi sungai darah, menuju lurus ke arah barat laut. Ke arah itu, naga azur telah berubah wujud menjadi binatang mistis dewa naga berlapis air lemah, dengan burung vermilion yang menungganginya di belakangnya, dan keduanya bergegas menuju ke arah itu. Tubuh besar dewa naga membelah langit, terbang dengan kecepatan luar biasa. Suzaku kini telah sepenuhnya mengambil posisi bertarung. Rambut hitam panjangnya, yang terpengaruh oleh kekuatannya, telah berubah menjadi biru es dan tertiup angin. Dia berkata kepada Qinglong, orang-orang yang datang itu konon adalah makhluk misterius dari lembah berkabut. Mungkinkah karena kejadian waktu itu? Hanya mereka berdua yang mengerti arti kata-kata itu. Terakhir kali terjadi pemberontakan di lembah kabut, dia dan Qinglong memimpin tim ke lembah kabut. Setelah memasuki dunia bawah tanah, Zhukue hampir mati dalam pertempuran. Pada akhirnya, Qinglong mempertaruhkan nyawanya untuk bergegas ke jurang dan menyelamatkan semua orang. Dalam pertempuran itu, Azure Dragon memperoleh sebagian dari esensi dewa. Mungkin pada saat itulah mereka menjadi sasaran entitas misterius di bawah lembah berkabut. Azure Dragon terdiam sejenak, lalu perlahan berkata, esensi dewa adalah benda yang sangat berharga, dan kukira mereka tidak akan membiarkan kita mendapatkannya dengan mudah. Tapi aku tak pernah menyangka itu akan memicu perang. Jika aku tahu akan berakhir seperti ini, aku lebih suka tidak melakukannya sejak awal. Zhukue menggelengkan kepalanya, tatapannya tertuju dingin pada tembakan artileri di kejauhan.
Percuma saja membicarakan ini sekarang. Semua kekuatan besar di dunia berlomba-lomba merebut esensi dewa, mencoba menciptakan lebih banyak mutan setingkat epsilon. Kita tidak melakukan kesalahan apapun. Kita hanya tidak menyangka makhluk-makhluk dunia bawah akan melancarkan serangan besar-besaran ke wilayah manusia. Tiba-tiba, mata naga biru itu menyipit, tubuhnya yang besar tiba-tiba berhenti di udara, meringkuk, dan kepala naganya menatap tajam ke depan. Seseorang datang, katanya dengan suara berat. Zukue mengangkat kepalanya dan menatap ke depan. Di bawah langit malam yang gelap, sungai darah yang besar, bagaikan pita merah, mengalir ke arah mereka dari cakrawala. Di atas sungai darah berdiri makhluk humanoid yang diselimuti baju besi perak, tingginya 4 atau 5 meter, dengan ekor yang panjang dan tebal. Keduanya sangat terkejut. Mereka kini yakin bahwa mereka adalah makhluk dari peradaban misterius di bawah lembah berkabut. Tangan Suzaku, sepasang sarung tangan perak yang dibuat khusus, dilapisi kristal es biru. Ia siap bertempur, siap memberikan pukulan telak kepada musuh kapan saja. Meskipun dia belum menembus penghalang itu, dengan kemampuan spesial Ice Flame, bahkan Epsilon bisa terkena dampaknya jika lawan tidak berhati-hati. Hal pertama yang dilakukannya bukanlah mengambil tindakan, tetapi menghubungi Xuanwu, yang berada jauh di laut terdekat. Xuanwu, musuh telah mencapai kota Donghai. Sosok berbaju besi perak itu berhenti di depan mereka berdua, tatapannya dengan tenang tertuju pada tubuh besar Azure Dragon. Meskipun ada perbedaan ukuran yang besar di antara keduanya, cara makhluk berbaju besi perak itu memandang naga biru itu seperti raksasa yang menatap serangga kecil. Suara Xuanwu terdengar. Begitu aku mendarat, kemampuanku akan sangat terbatas. Kau harus mengumpulkan lebih banyak informasi tentang musuh sementara aku menyimpan kekuatanku untuk mendukungmu dengan meriam Xuan Guang. Zukue merasa tidak berdaya. Tetapi dia mengerti bahwa perbedaan kekuatan tempur antara Xuanwu di atas dan di bawah air sangat besar. Setelah mendarat, kekuatan tempur Xuanwu tidak jauh lebih kuat dari Qinglong. Hal yang paling penting adalah menguji kekuatan dan karakteristik kemampuan lawan. Pria berbaju besi perak itu menyilangkan lengannya, tidak menunjukkan tanda-tanda berniat menyerang. Tiba-tiba, serangkaian suara omong kosong terdengar dari balik topengnya. Suara-suara itu dengan cepat berubah dan berulang berkali-kali, akhirnya berubah menjadi bahasa kerajaan Huasu. Bahasa ini tampaknya adalah bahasa yang kau gunakan. Naga biru dan burung vermilion sangat terkejut. Pihak lain bukan hanya makhluk cerdas, tetapi juga tampak seperti makhluk yang bahkan lebih maju daripada manusia. Sungguh menakjubkan bahwa mereka mampu menguasai bahasa manusia begitu cepat. Qinglong bertanya dengan suara berat, "Siapa sebenarnya kau? Mengapa kau datang ke kota Donghai untuk membunuh rakyat kami dan menghancurkan kota kami?" Mendengar ini, lelaki berbaju besi perak itu tiba-tiba tersenyum tipis. Ia merentangkan tangan kanannya dan berkata, "Oh? Bukankah kalian yang pertama kali menyerbu kekaisaran Wuluan kami dan mengganggu kami berkali-kali? Bahkan, kalian bahkan membunuh utusan kami." Qinglong kehilangan kata-kata. Memang, setelah mereka menemukan lembah kabut yang misterius, semua kekuatan menganggapnya sebagai harta karun yang sangat besar. Mereka bahkan mulai berlomba-lomba untuk memilikinya. Mengenai makhluk misterius yang tinggal di bawah lembah berkabut, tak seorang pun pernah memikirkan pikiran mereka. Jika ketahuan bahwa peradaban itu lemah, apa konsekuensinya? Tak diragukan lagi, mereka akan dibasmi dan dijarah habis semua sumber dayanya. Namun, Qinglong masih berkata, "Kami tidak membunuh utusanmu itu." Nada bicara Silver Armor tetap lambat dan acuh tak acuh. "Jangan salah paham. Aku hanya merasa tertarik bahwa kalian, makhluk lemah, telah melahirkan kebijaksanaan dan peradaban. Lagi pula, ini pertama kalinya aku berinteraksi dengan ras kalian.
jadi aku bersedia menyampaikan beberapa patah kata lagi kepadamu. Tapi kenyataannya, aku sama sekali tidak peduli dengan kata-kata atau pikiranmu. Aku di sini hanya untuk menghabisimu. Sambil berbicara, dia mengangkat tangan kanannya, dan gumpalan darah mengembun di telapak tangannya. Kalian berdua membawa aura lembah berkabut. Aku akan membawa kalian kembali untuk belajar lebih lanjut. Begitu pria berbaju besi perak itu selesai berbicara, baik naga azur maupun burung vermilion merasakan tubuh mereka menjadi agak di luar kendali. Aliran darah mereka bertambah cepat dengan cepat, dan dipengaruhi oleh energi khusus. Energi itu mencoba menerobos pembuluh darah mereka dan meledak keluar dari tubuh mereka. Naga biru meraung, tubuhnya memancarkan cahaya keemasan, menjadi hampir transparan, seperti sepotong porselen yang indah. Zhukue mengeluarkan teriakan halus, rambut panjangnya menjuntai ke atas, dan api es biru langsung menutupi seluruh tubuhnya. Mereka berdua menyimpan kekuatan aneh yang menyerang itu di luar tubuh mereka, untuk sementara waktu menghindari krisis tubuh mereka yang meledak dan mati. Azur Dragon dan Vermilion Bird mengeluarkan kekuatan batin mereka, namun nyaris tak mampu menghalangi sensasi aneh dan korosif dari tubuh mereka. Pria berbaju besi perak itu mengeluarkan seruan pelan, tampaknya agak terkejut dengan kekuatan dua orang di hadapannya. Akan tetapi, itu hanya sedikit sekali. Ia mengangkat tangan kanannya, dan gumpalan darah perlahan mengembun di telapak tangannya. Kemudian, puluhan anak panah darah tiba-tiba melesat di udara, dan melesat di depan kedua orang itu. Kecepatan panah darah itu begitu cepat sehingga mereka berdua hampir tidak punya waktu untuk bereaksi. Tanpa ragu, naga biru menggunakan tubuh besarnya untuk melindungi burung vermilion, sembari mengaktifkan kekuatan dewa naga berlapis air yang lemah. Ruang di sekeliling tubuhnya berputar dengan licin, memungkinkan serangan apapun yang ditujukan padanya meluncur dari permukaan tubuhnya. Namun kali ini, kemampuannya yang dahsyat gagal mencapai efek yang diinginkan. Panah darah yang tajam dan kuat menembus tubuhnya yang besar, meninggalkan lebih dari selusin luka di kulitnya. Dalam sekejap, tubuh besar Dewa Naga berlapis air lemah dipenuhi dengan panah darah merah. Azur Dragon mengeluarkan lolongan kesakitan, merasa seolah-olah semua darah di tubuhnya terkuras dengan cepat. Ini adalah pertama kalinya dia menderita kerusakan yang mengerikan sejak maju ke tingkat Ipsilon. Naga biru. Suzaku berteriak cemas, lalu segera mengaktifkan kekuatannya. Langit yang dipenuhi api biru memancar dari tubuhnya, langsung menyelimuti seluruh tubuh naga azur dan melenyapkan panah darah merah. Namun, perasaan ini seperti mencoba mencairkan es abadi di kutub utara dengan lilin. Efeknya tidak terlalu terlihat. Qinglong sendiri juga melawan dengan sekuat tenaga. Tiba-tiba ia melepaskan kekuatan supernatural emasnya, memaksa semua panah darah keluar dari tubuhnya. Menyerahlah, kekuatanmu terlalu lemah. Lelaki berbaju zirah perak itu berbicara dengan sikap acuh tak acuh. Dari awal hingga akhir, dia hanya berbicara kepada naga azur, dan mengabaikan burung vermilion sepenuhnya. Siapapun yang tidak setingkat Epsilon, tidak layak mendapat perhatiannya. Mata manusia mungkin dapat melihat semut, tetapi siapa yang dapat mengamati bakteri? Bagaimana mungkin Qinglong dengan sengaja diculik? Tubuhnya yang besar menjulang tinggi, dan cahaya yang menyala-nyala naik dari perutnya, lalu menjalar ke lehernya yang panjang, akhirnya berubah menjadi cahaya keemasan yang tak tertandingi yang keluar dari mulutnya, seketika menyelimuti ruang di depannya. Meriam super besar itu menembus semua yang terlihat, membungkus seluruh tubuh yang berlapis baja perak itu. Energi yang kuat menerangi langit malam di atas kota Donghai. Tetapi setelah cahaya itu padam, yang mereka lihat di hadapan mereka adalah bola yang seluruhnya terbuat dari darah. Tebal dan bulat, bagaikan batu giok merah darah yang besar, tidak rusak sedikit pun oleh serangan naga azur. Giok darah perlahan membuka celah,
berubah menjadi singgasana setengah bola yang menopang baju besi perak. Dia menatap naga biru. Kesabaranku terbatas, olok-olok ini sebaiknya diakhiri sekarang. Azure Dragon dan Vermilion Bird dipenuhi keputusasaan yang mendalam. Mereka akhirnya menyadari betapa besarnya jurang pemisah antara kekuatan musuh di depan mereka dan kekuatan mereka sendiri. Tepat pada saat itu, burung Vermilion meraung ke langit, kura-kura hitam. Di luar kota Donghai, di daerah dekat pantai, gelombang laut melonjak dan permukaan laut naik hampir 100 meter. Seolah-olah bisa runtuh kapan saja dan menenggelamkan seluruh kota Donghai. Di tengah gelombang gelap yang menakutkan itu, tubuh besar Xuanwu melayang seperti binatang buas dari zaman kuno. Matanya tertuju pada sosok berbaju besi perak di kota, yang tengah berhadapan dengan naga biru dan burung merah, lalu dia perlahan membuka mulut besarnya. Pengisian daya selesai. Meriam cahaya mistik, tembak. Dari mulutnya yang besar, cahaya hitam legam melesat keluar dalam sekejap, bagaikan pedang tajam yang menembus langit dan bumi, dan tiba di belakang pria berbaju besi perak itu dalam sekejap. Sosok berbaju besi perak itu berbalik dan, menghadapi kekuatan yang jelas lebih kuat ini, perlahan mengangkat lengannya untuk mempertahankan diri. Sungai darah berubah menjadi perisai setengah lingkaran besar, menghalangi jalannya. Dar! Meriam Xuanguang bertabrakan dengan perisai merah darah, menghasilkan suara yang memekakkan telinga. Ekspresi pria berbaju besi perak itu benar-benar tenang saat ini. Namun pada saat berikutnya, ekspresinya akhirnya berubah sedikit. Karena retakan muncul di perisai darahnya. Perisai darah itu hancur berkeping-keping, dan meriam Xuanguang menghantam langsung ke arah pria berbaju besi perak itu, membungkus seluruh tubuhnya. Matahari hitam, yang berpusat pada sosok berbaju besi perak, meletus dan terbit di jantung kota Donghai. Naga biru dan burung Vermilion telah mundur ke jarak aman. Matahari hitam menelan daratan dalam radius lebih dari 10 km, menghancurkan segalanya di sana. Azure Dragon dan Vermilion Bird sangat berduka cita, karena serangan ini telah mengakibatkan kematian banyak warga kota Laut Timur. Namun kini mereka tak punya pilihan lain. Jika mereka tidak mengalahkan musuh yang menyerbu sesegera mungkin, lebih banyak orang di seluruh kota Laut Timur pasti akan mati. Lebih parahnya lagi, mereka dibasmi habis-habisan oleh peradaban Fog Valley yang dahsyat dan misterius. Semua orang mengerti betapa brutalnya pertempuran ini. Pihak lain bukan manusia, jadi mereka tidak punya belas kasihan terhadap orang biasa. Bahkan jika mereka membunuh semua orang, mereka tidak akan merasa bersalah. Ini adalah perang antar ras, dan ini selalu menjadi masalah hidup dan mati. Naga biru, kura-kura hitam, dan burung merah semuanya terfokus pada lubang besar dan dalam itu. Serangan terakhir itu adalah serangan mematikan dari Xuanwu, sebuah ledakan kekuatan yang terkonsentrasi. Jika tidak efektif melawan prajurit berbaju zirah perak, konsekuensinya akan mengerikan. Setelah beberapa lama, gempa susulan ledakan itu menghilang, meninggalkan kawah besar berbentuk setengah bola di tanah. Sosok berbaju zirah perak itu akhirnya muncul. Ia perlahan naik ke udara, zirah peraknya menunjukkan sedikit deformasi, dan ia tampak agak acak-acakan. Meskipun meriam Xuanguang tidak membunuhnya, serangan itu masih berpengaruh. Silver Armor berbalik untuk melihat Xuanwu yang naik dan turun di laut di luar kota Donghai, dan tatapan serius muncul di matanya. Sekalipun orang dewasa percaya diri dengan kemampuannya sendiri, mereka tetap berisiko terluka saat menghadapi anak yang membawa senjata tajam. Dia hanya tidak mengerti bahwa kekuatan yang dirasakannya dari monster laut seharusnya tidak mampu menyakitinya. Apakah itu semacam senjata khusus? Dia bergumam pada dirinya sendiri. Zhu Kue mengamati bahwa meskipun baju besi peraknya agak terpengaruh, pergerakannya tidak terhalang. Dia menggertakkan giginya dan berkata kepada Xuanwu, "Terus aktifkan senjata surgawi."
Sebagai wilayah kerajaan Huasu dengan pasukan bersenjata terbaik, wilayah Laut Timur tidak hanya memiliki mutan yang kuat, tetapi pasukan bersenjatanya juga luar biasa kuat. 3 tahun setelah kiamat, kemunculan mutan telah membayangi angkatan bersenjata yang pernah menjaga ketertiban dunia. Akan tetapi, seiring terus berkembangnya mutan, penelitian manusia terhadap senjata untuk melawan makhluk kuat dan tak terkendali ini juga terus berkembang. Senjata dimensi langit merupakan senjata super kuat yang khusus dikembangkan untuk menarget mutan kelas Epsilon. Ia juga dapat dipahami sebagai semacam Love Death yang jaraknya lebih pendek dan mencakup wilayah yang lebih kecil. Tubuh Xuanwu telah lama diubah menjadi kapal perang super oleh wilayah Laut Cina Timur. Ia memiliki baju zirah yang sangat kuat, ruang internal yang besar, dan kemampuan untuk menyelam dan berlayar, menjadikannya material alami yang ideal untuk kapal perang super. Kemajuan dalam meningkatkan kemampuan supernatural seseorang memang lambat, tetapi dengan penambahan sarana teknologi, seseorang dapat dengan cepat meningkatkan kekuatannya. Di dalam tubuh Xuanwu terdapat senjata Tianwei yang mirip dengan meriam Tianhai milik Lu Keran. Mendengar panggilan burung vermilion, kura-kura hitam menjawab, meriam Xuanguang memang berpengaruh pada lawan, tapi itu mungkin tidak cukup untuk menghadapinya. Aku perlu mengajukan permohonan ke wilayah itu untuk mendapatkan izin yang lebih tinggi. Dia segera meminta Panglima tertinggi Li Guangxiao untuk memobilisasi senjata tingkat tinggi. Li Guangxiao langsung menjawab, "Tunggu apa lagi? Kita harus menghabisi penjajah terkutuk ini dengan segala cara. Kalau tidak, kota Donghai akan hancur." Situasinya mendesak, dan Li Guangxiao tidak ragu sama sekali. Kalau ini bukan wilayah mereka, Li Guangxiao pasti ingin melemparkan beberapa Love Death ke sini. Diterima. Lisensi diperoleh. Di sisi lain, meski prajurit berbaju besi perak itu agak acak-acakan, auranya tetap tangguh. Dia tampak telah mengurangi sedikit rasa bencinya terhadap manusia, dan saat dia melihat naga azur dan burung vermilion di sampingnya, dia mengangkat bola darah di tangannya. Bahkan ketika berurusan dengan anak kecil, kelalaian tidak dapat diterima. Kalau begitu, aku akan segera mengakhiri pertarungan ini. Begitu dia selesai berbicara, giok darah di telapak tangannya tiba-tiba meledak di udara. Sungai darah yang mengerikan menyembur dari udara. Naga azur dan burung vermilion seakan melihat bayangan jiwa-jiwa mati yang tak terhitung jumlahnya di dalamnya. Wajah para prajurit yang gugur, berjuang dan meratap saat gelombang darah menerjang mereka. Ekspresi Azur Dragon sangat serius. Ia tiba-tiba meraih tubuh Vermilion Bird dengan tangannya yang besar, lalu mengerahkan seluruh tenaganya untuk melemparkannya ke kejauhan. Naga biru, kau. Zhu Kue tidak menyangka King Long akan melakukan ini, tetapi tubuhnya sudah terlempar keluar tak terkendali. Suara Azur Dragon terngiang di telinganya. Kau belum menembus penghalang, dan tinggal di sini tidak akan membantuku. Pergilah ke sana dan bantu tangani pertempuran di area lain. Suara Azur Dragon terdengar dingin, seolah dia mengira Vermilion Bird menahannya. Namun, aura berkabut perlahan muncul di mata Zhu Kue. Dia tahu karakter King Long. Saat ini, dia memilih melakukan ini hanya untuk melindunginya. Karena musuh yang mereka hadapi terlalu kuat. Suzaku merasakan kesedihan yang mendalam dan tak terkatakan. Dia frustrasi dengan kelemahannya saat ini. Meskipun dia sudah menjadi salah satu dari 3 ahli teratas di kota Donghai, dia sama sekali tidak berdaya saat menghadapi serbuan ahli tingkat atas. Dia tidak ingin mengorbankan pasangannya lagi. Tapi dia tidak lupa bahwa dia adalah seorang prajurit, penjaga wilayah Laut Cina Timur. Terburu-buru ke sana dan mati sia-sia demi sesaat, sungguh sia-sia. Zhu Kue menggertakkan giginya, menenangkan diri, mengaktifkan jet terbang di pakaian tempurnya, dan melesat menuju medan perang tempat para prajurit berbaju zirah biru berada. Menghadapi sungai darah dengan baju besi perak, King Long merasakan bahaya kematian yang akan datang, jadi dia mengeluarkan semua kekuatannya.
Napas emas melesat menuju sungai darah, menghadapi kekuatan aneh itu. Akan tetapi, serangannya ditelan sepenuhnya oleh sungai darah, tanpa riak sedikit pun. Tepat ketika dia berada di ambang keputusasaan dan dikelilingi oleh sungai darah, Xuanwu akhirnya menyelesaikan dok dengan senjata yang lebih canggih. Dia mengangkat kepalanya dan menatap langit. Langit mendung malam ini, cuacanya tidak bagus untuk malam ini. Namun di atas awan yang tebal dan gelap, lebih tinggi lagi, di wilayah yang lebih jauh. Sebuah satelit militer raksasa membentangkan panel suryanya yang menyerupai sayap dan menyesuaikan sudutnya. Energi dalam jumlah besar terkumpul di sepanjang port transmisi energi di port peluncuran berbentuk paku di ujungnya. Seberkas cahaya putih melesat ke arah planet biru di bawah. Dari luar angkasa, garisnya sangat tipis, hampir tidak terlihat. Namun saat benda itu menembus atmosfer, menembus lapisan awan dan kabut, lalu turun dengan kekuatan yang tak terhentikan, suara gemuruh yang memekakan telinga bergema di angkasa, bagaikan guntur yang tak terhitung jumlahnya meledak silih berganti. Dar! Di atas langit, awan-awan berhamburan, dan gelombang energi membuat langit menjadi sangat cerah. Seolah merasakan sesuatu, sosok berbaju besi perak itu mendongak ke langit dan melihat sebuah meteor besar bersinar tepat di atas kepalanya di malam hari, jatuh lurus ke bawah dengan kekuatan yang tak tertandingi. Di sekitar cahaya itu, lapisan awan secara spontan terbelah menciptakan lintasan melingkar yang besar. Segala sesuatu terjadi dalam sekejap. Pada saat baju zirah perak itu menyadari kedatangannya, kecepatannya telah mencapai tingkat yang tak terbayangkan. Oleh karena itu, saat dia mengangkat kepalanya, seluruh tubuhnya diselimuti oleh pilar cahaya perak yang sangat besar itu. Cahaya menerangi kota Donghai. Tampaknya fajar telah menyingsing. Pada tahun 1980-an, para pemimpin Kolombia mengusulkan rencana Star Wars yang berani. Menggunakan satelit sebagai senjata, bangun jaringan serangan global. Sasaran rencana ini adalah untuk mencapai efek serangan tepat dan kuat yang dapat langsung meliputi bagian manapun di seluruh planet. Kemudian, dengan berakhirnya persaingan antara Kolombia dan Fremont, rencana ini secara bertahap menghilang dari pandangan masyarakat. Namun, pada pertengahan abad ke-21, dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta meningkatnya kekuatan militer, program Star Wars dihidupkan kembali oleh banyak negara kuat. Pada bulan Desember 2050, zaman es akan kembali. Menanggapi semakin munculnya mutan, pejabat tinggi di berbagai negara telah mulai mengembangkan senjata yang lebih kuat yang mampu menargetkan individu secara tepat. Diluncurkan dari planet ini, senjata ini memiliki kekuatan untuk membunuh mutan kelas Epsilon dan dikenal sebagai senjata dimensi langit. Senjata yang diluncurkan dari luar angkasa menggunakan satelit atau sarana lain dan langsung dikirim ke permukaan bumi disebut senjata berbasis luar angkasa. Sebagai penjaga garis pantai kerajaan Huasu, wilayah Laut Cina Timur tentu saja memiliki persenjataan paling canggih. Senjata berbasis ruang angkasa itu jatuh, dan energi mengerikan yang dihasilkannya menyebabkan badai yang mengguncang seluruh kota Laut Timur. Para prajurit lembah kabut, yang masih membantai penjaga naga laut, tiba-tiba berubah warna saat melihat pemandangan pembalasan ilahi ini. Bagaimana caranya? Mengapa pembalasan ilahi datang sementara waktu yang diramalkan belum tiba? Mungkinkah prediksi kita salah? Sang komandan prajurit, yang mengenakan baju zirah hitam dan putih, terbang langsung menuju titik pendaratan senjata berbasis ruang angkasa tanpa ragu-ragu. Jika Silver Armor benar-benar mati dalam pertempuran, dia harus mempertimbangkan apakah akan melanjutkan operasi berikutnya. Sebab jika itu yang terjadi, seluruh rencana serangan harus diubah. Komandan hitam putih terbang ke sekitar titik pendaratan senjata berbasis ruang angkasa, menatap ke langit, dan matanya penuh kewaspadaan. Dia bahkan tidak berani terlalu dekat dengan titik serangan itu, karena takut dirinya juga akan terkena dampaknya. Jenderal,
apakah kau baik-baik saja? Pemimpin hitam dan putih menghubungi jalur zirah perak. Setelah beberapa saat, terdengarlah suara, "Aku baik-baik saja." Sosok berbaju zirah perak itu terbang keluar dari kawah yang diciptakan oleh senjata luar angkasa. Meskipun baju zirahnya agak rusak, ia masih hidup. Semua orang bisa merasakan kemarahan yang terpancar darinya, bagaikan gelombang hitam yang mengancam untuk menelan seluruh kota Donghai. Saat itu, Qinglong melihat bahwa di balik baju besinya yang hancur, kulitnya yang berwarna merah tua terekspos. Kulitnya benar-benar berbeda dari kulit manusia, berwarna merah tua, keras, seperti kulit binatang yang dijemur, dan ditutupi benjolan-benjolan kecil. Tatapan Azur Dragon menjadi gelap. Seperti yang Keyes katakan sebelumnya, apakah itu makhluk seperti kadal? Memang, itu makhluk dari peradaban lain. Kenyataan bahwa senjata berbasis ruang angkasa gagal membunuh prajurit berbaju besi perak memberi firasat buruk bagi Xuanwu dan Qinglong. Bahkan senjata sekuat itu pun memiliki keterbatasan saat diaktifkan. Karena daya keluarannya yang tinggi, senjata ini memerlukan periode pendinginan. Akan tetapi, jika berhadapan dengan situasi 2 lawan 1, mereka bukannya tidak berpeluang untuk menang. Lagi pula, ini kota Donghai. Jika kita melancarkan serangan dahsyat tanpa mempertimbangkan konsekuensinya, mungkin itu akan membantu. Namun saat itu, lelaki berbaju besi perak itu memalingkan wajahnya dan menolak menatap naga azur lagi. Matanya tertuju pada Xuanwu, dan di balik topeng yang hancur, mata kanannya yang merah terlihat. Dia menyadari bahwa monster laut di lautan adalah kekuatan utama perkemahan manusia. Terlebih lagi, serangan berulang-ulang yang membuatnya berada dalam kondisi menyedihkan itu membuatnya marah. Orang ini milikmu. Cobalah tangkap dia hidup-hidup. Kalau tidak mungkin, kau bisa ambil tubuhnya juga. Begitu prajurit berbaju besi perak itu selesai berbicara, dia menunggangi sungai darah dan terbang menuju Xuanwu dalam sekejap. Qinglong tercengang. Setelah bertarung sekian lama, ia mengira nyawanya dalam bahaya, tetapi komandan musuh ternyata telah melarikan diri. Komandan hitam putih itu memperhatikan pria berbaju besi perak itu pergi, lalu berbalik menatap naga biru. Apakah kau akan melakukannya sendiri, atau haruskah aku yang melakukannya? Tatapan mata Qinglong menjadi gelap. Kalau kau tidak bisa mengalahkan komandan musuh, apakah kau yakin tidak bisa menangani seorang deputi? Dia meraung dan menerjang komandan hitam putih itu, yang baginya sekecil semut. Neon Harbor, pangkalan angkatan laut armada Laut Columbia. Malam ini ditakdirkan menjadi malam yang luar biasa. Seperti halnya musim dingin yang mematikan, ketika salju turun setiap hari, suara guntur terus bermunculan di langit, seakan-akan memberi pertanda akan terjadinya sesuatu. Laksamana muda Chartiles, Kapten Hell Eslok, masih menikmati hidupnya di malam hari. Di dalam vilanya, pakaian dalam dan tas isolasi anak-anak berserakan di mana-mana, dan lantai dipenuhi botol-botol anggur kosong. Ia berbaring di atas tempat tidur bundar besar, dikelilingi oleh selusin wanita berpakaian minim atau bahkan telanjang yang membentuk mosaik warna-warni, berbaring sembarangan. Chartiles berbaring di futon yang terbuat dari daging, tubuh bagian atasnya yang berotot ditutupi rambut kasar. Dia menikmati gaya hidup hedonistiknya dengan ekspresi bahagia. Dar! Suara guntur menggelegar di luar jendela, menerangi langit malam. Chartiles melihat keluar jendela dan tiba-tiba senyumnya lenyap. Entah mengapa, dia merasakan bahaya mendekat. Chartiles keluar dari kerumunan perempuan dan berjalan telanjang ke sisi tempat tidur. Di kejauhan, lautan hitam bergulung-gulung dan beriak, seolah sesuatu yang mengerikan akan mendekat. Dia merasa sangat mudah tersinggung, suatu perasaan yang sudah lama tidak dialaminya. Terakhir kali adalah ketika dia pergi ke Edo dan bertemu dengan ketiga monster berjubah hitam. Sialan, aku punya firasat sesuatu akan terjadi malam ini.
Dia menggosok pelipisnya kuat-kuat, lalu pergi ke kamar mandi dan menyalakan toilet. Sebagai seorang mutan tingkat Epsilon yang mampu mengendalikan air, ia dengan mudah mengeluarkan sebagian besar alkohol dari tubuhnya, lalu dengan santai mengambil tong wanita dari tanah dan memakainya. Sambil mengenakan pakaiannya dengan santai, dia menghubungi nomor Billy the Kid. "Hai, kau Hi. Kapten, apakah ada yang kau butuhkan?" "Sialan, aku nggak tahu, aku cuma punya firasat bakal terjadi sesuatu." "Aneh kan? Aku tidur di perut perempuan." "Maksudmu, mungkin ada serangan musuh?" Billy the Kid menganggapnya agak membingungkan. Siapa yang berani menyerang pelabuhan Angkatan Laut Kolombia? Itu sama saja dengan mencari kematian. Bahkan pada awal abad lalu, suatu negara yang gila telah menunjukkan betapa bodohnya hal semacam ini melalui tindakannya. Jadi sekarang, mereka hanya bisa eksis sebagai boneka Kolombia. Billy the Kid berpikir sejenak, lalu tiba-tiba berkata, "Ngomong-ngomong, malam ini, 2 kapal perang kita di sekitar Pulau Bintang hancur. Apa menurutmu ini ada hubungannya dengan ini?" "Terserah. Hati-hati saja," kata Chartiles. "Baiklah, karena kau sudah mengatakannya seperti itu, aku akan pergi melihatnya." Billy the Kid mengakhiri panggilannya, tetapi dia tidak melupakan masalah itu. Sebagai seorang prajurit profesional, ia sangat disiplin. Sikapnya yang terkesan acuh tak acuh bukan berarti ia tidak serius dalam menjalankan tugasnya di Angkatan Laut. Terutama sekarang, dia baru saja menerima informasi intelijen tentang insiden lembah kabut. Carnero muncul dari pusat komando, membawa senapan runduknya yang besar, yang lebih tinggi dari manusia, dan naik lift ke menara observasi yang menjulang tinggi. Dia mengangkat senapan runduknya dan perlahan mengamati laut di sekitar pelabuhan menggunakan penglihatan optik. Lautnya tenang, dengan gelombang hitam yang perlahan naik, tetapi tidak ada yang terlihat. Cahaya biru samar muncul dari kedalaman matanya, langsung memperluas bidang penglihatannya puluhan kali lipat. Kemampuan Watchman memperluas bidang penglihatan seseorang dan memberikan kemampuan untuk melihat menembus objek. Bahkan di laut terdalam sekalipun, kita dapat melihat apa yang tersembunyi di bawah ombak. Pandangan itu saja sudah cukup untuk membuat ekspresi Billy the Kid berubah drastis. Di bawah laut yang sangat gelap, ia melihat makhluk yang sangat besar, menunggangi ombak langsung menuju pangkalan angkatan laut. Monster raksasa itu, yang ukurannya jauh melebihi 100 meter, tampaknya merasakan adanya mata-mata dan membuka matanya yang besar dan gelap. Dia menatap kosong ke arah Billy the Kid di kejauhan. Billy the Kid tidak dapat menahan diri untuk mundur 2 langkah, dan kemudian segera mengirim pesan suara ke Chartiles. "Chartiles, berhenti main-main. Monster mengerikan telah muncul di pangkalan Angkatan Laut." Seolah menanggapi pernyataannya, bayangan besar muncul lebih dari 10 mil laut di depan pangkalan Angkatan Laut di bawah laut yang sebelumnya tenang. Dibandingkan dengannya, bahkan kapal perang dengan bobot mati terbesar pun tampak seperti mainan. Billy the Kid segera memberitahu para kardinal dan seluruh pimpinan Angkatan Laut, dan mengeluarkan perintah peringatan tingkat tertinggi dengan otorisasinya. Tetapi monster raksasa itu telah tiba. Dar! Air laut bergolak dan naik puluhan meter, menampakkan sosok monster besar di bawahnya. Itu adalah monster dengan tubuh merah tua, seperti kadal raksasa, dengan sirip punggung panjang di punggungnya dan duri tajam seperti pedang yang panjangnya puluhan meter. Ketika monster itu muncul dari air, para prajurit yang ditempatkan di pantai menunjukkan ekspresi ketakutan yang amat sangat. Mereka belum pernah menyaksikan sesuatu yang begitu mengerikan seumur hidup mereka. Di hadapan monster laut merah raksasa itu, mereka benar-benar tampak remeh seperti semut. Bahkan kapal induk terbesar pun jauh lebih kecil darinya. Seekor monster merah tua muncul di pantai. Ia memandangi banyak kapal perang manusia yang terpajang di pantai dan melakukan gerakan yang sangat sederhana, menyapu dengan lehernya yang tebal.
Dar! Dar! Setelah mengalami hantaman dahsyat, kapal-kapal perang ini langsung hancur, dan serangkaian ledakan terjadi di sepanjang garis pantai. Kapal-kapal perang tercanggih di dunia itu hancur tanpa ampun seperti mainan. Billy the Kid mencengkeram senapan runduknya erat-erat, ingin menembak, tetapi naluri seorang penembak jitu ulung mengatakan bahwa jika ia melakukannya, ia pasti akan mati. Musuh yang muncul di hadapannya begitu kuat sehingga dia tidak dapat melawannya sendirian. Jeritan bergema saat sejumlah besar prajurit angkatan laut tewas, beberapa bahkan terbunuh oleh gelombang kejut dari serangan monster laut. Alarm pangkalan angkatan laut langsung bergema di seluruh pelabuhan, menandakan kedatangan sejumlah besar pasukan. Namun di hadapan monster laut, mereka terlalu tak berarti. Tidak peduli seberapa banyak manusia yang ada, mereka tidak dapat memasuki matanya. Pada saat kritis, pasukan tempur utama armada laut, Chartiles, akhirnya tiba. Dia terbang dan menginjak rudal raksasa. Hahaha. Seperti biasa, Chartiles selalu membuat penampilan yang megah, percaya bahwa pahlawan super harus menikmati sorotan. Proyektil berbentuk tomahawk berukuran besar di bawah kakinya, di bawah kendalinya, melesat lurus ke arah monster laut. Pada saat yang sama, Billy the Kid menarik pelatuknya tanpa ragu. Segalanya merasuki segalanya. Rudal super besar yang ditingkatkan dan serangan Billy the Kid mendarat di monster laut raksasa itu secara bersamaan. Setelah ledakan keras itu, tubuh monster laut raksasa itu bahkan tidak bergetar. Kemampuan Billy the Kid memungkinkannya menembus kulit tebal monster laut itu, menyebabkannya mengeluarkan aliran darah hijau yang kental. Dibandingkan dengan tubuh monster laut yang sangat besar, luka ini seperti tusukan jarum di kulit seseorang. Tatapan mata Chartiles berubah agak serius. Apakah ini monster yang melarikan diri dari Pulau Bintang? Dia masih ingat dengan jelas pertemuannya dengan penjaga gerbang dunia bawah. Dia pada dasarnya bangga dan telah lama ingin mencari kesempatan untuk membalas penghinaan sebelumnya. Tentu saja, ini berdasarkan premis bahwa ia harus punya kekuatan yang cukup. Setelah jangka waktu yang lama, kekuatan Chartiles kini telah melampaui ambang batas Black Chariot. Awalnya, sebagai manusia yang dimodifikasi oleh teknologi, potensinya seharusnya dibatasi. Namun, seiring berjalannya waktu setelah kiamat, semakin banyak individu yang kuat dan ajaib dengan kemampuan khusus muncul. Di Kolombia, ada seorang individu yang kuat dan luar biasa yang membantunya mengatasi keterbatasannya sendiri. Chartiles berdiri di atas substansi lengket seperti agar-agar, menggertakkan giginya sambil tersenyum dipaksakan. Matanya dipenuhi dengan niat membunuh saat dia melihat monster laut raksasa itu. Kalian datang ke wilayahku dan membuat masalah. Ini jelas tamparan di wajahku. Karena sudah di sini, kalian tidak akan pulang. Dia mengepalkan tangannya di depannya, dan secara bertahap, tetesan air transparan mulai terbentuk di antara tangannya, yang kemudian dengan cepat mengembun menjadi bola air raksasa. Air mentah super. Chartiles mengangkat tangannya, dan bola air itu melesat langsung ke monster laut raksasa itu seperti bola meriam. Monster laut berkulit merah tua itu melirik ke sekeliling dan menyadari keberadaan Chartiles. Ia membuka mulutnya, dan sebuah bola energi hitam segera terbentuk. Kemudian, ia melesat maju dan bertabrakan langsung dengan air super prima. Badai energi yang mengerikan tanpa sengaja menghancurkan pelabuhan armada angkatan laut. Gempa susulan energi itu menyapu ke arah Chartiles, menyebabkan dia berubah warna seketika, dan jubah merah di belakangnya, simbol kejayaan heroik, hancur berkeping-keping. Setelah pertukaran singkat, para kardinal segera menyadari ada sesuatu yang salah. Di belakang monster merah tua itu, beberapa partikel menonjol tiba-tiba terbuka, dan ratusan prajurit berbaju besi terbang keluar dari partikel tersebut. Mereka menghunus senjata dan menyerbu seluruh pangkalan angkatan laut. Semua personel angkatan laut tampak sangat muram.
Kalau satu monster merah saja sudah sulit dihadapi, bagaimana kita bisa menghadapi kenyataan bahwa ada prajurit dari peradaban misterius lainnya? Di markas Pangkalan Angkatan Laut, Komandan Armada Douglas, dengan ekspresi muram, menatap medan perang mengerikan yang digambarkan di layar lebar. Dia berkata dengan suara berat, bersiap untuk evakuasi. Siapkan juga senjata berbasis luar angkasa. Salah satu perwiranya bertanya, lalu, bagaimana dengan senjata dimensi langit? Senjata surgawi yang dimaksudnya tentu saja adalah Love Death. Karena ada klausul dalam peraturan rahasia militer yang menyatakan bahwa jika terjadi bahaya yang tak teratasi, mereka akan melenyapkannya dengan segala cara. Pada saat itu, izin untuk menggunakan malaikat maut cinta akan sepenuhnya terbuka. Wajah Douglas menjadi gelap. Dia tidak ingin menghancurkan bentengnya sendiri. Jika tidak, bahkan jika dia kembali ke Columbia, hidupnya akan hancur total. Namun, berdasarkan intelijen yang tersedia saat ini, semua peradaban di dunia bawah memiliki kekuatan yang sangat mengerikan. Jika mereka melawannya sendirian, kemungkinan besar hasilnya adalah kehancuran total armada laut. Setelah berpikir lama, Douglas menghubungi saluran komunikasi yang sudah lama tidak digunakannya. Sudah waktunya meminta Franklin membantu kita. Ibu kota Columbia, terletak di wilayah Ville Franklin. Di dunia pasca-apokaliptik, armada laut seperti gubernur daerah yang kuat di Columbia, memegang kekuasaan absolut. Namun, jika menyangkut angkatan bersenjata dan kemampuan teknologi, intinya selalu berada di tangan Franklin. Douglas tidak akan mencari bantuan dari Franklin kecuali dia menghadapi masalah yang tidak dapat diatasi. Di medan perang, Chartiles terpaksa menghadapi monster laut merah sendirian. Karena Canelo saat ini tidak dapat memberinya dukungan. Di antara pasukan super di lembah kabut, muncullah sesosok makhluk berbaju zirah hitam putih, yang kekuatannya setara dengan kereta perang putih. Hal ini memaksa Billy the Kid untuk mengambil tindakan khusus untuk menghadapinya. Hal ini benar-benar membuat Chartiles pusing. Sialan, sialan semuanya. Kenapa ada monster seperti itu? Dia menutupi dahinya dengan satu tangan, matanya dipenuhi dengan kebencian. Seandainya saja kekuatan absolutku dapat mengendalikan raksasa laut dalam kelas Epsilon. Sambil berkata demikian, dia melepaskan kekuasaannya atas seluruh lautan. Di wilayah laut sekitarnya, sejumlah besar monster laut yang bermutasi muncul ke permukaan seperti pangsit rebus, memenuhi seluruh wilayah laut. Aku tidak pernah takut dengan pertempuran laut, terutama pertempuran kelompok. Chartiles berkata sambil menggertakkan giginya. Saat para kardinal memanggil kekuatan absolut, monster laut yang tak terhitung jumlahnya muncul dari perairan dekat pelabuhan. Jumlah mereka bahkan mengejutkan pasukan lembah kabut. Sebagian besar monster laut ini memiliki kekuatan delta tingkat tinggi. Meskipun mereka tidak menimbulkan ancaman bagi monster laut merah raksasa itu. Namun, bagi prajurit berbaju biru biasa, mereka adalah lawan yang sangat merepotkan. Kekuatan Chartiles tak pernah terletak pada pertarungan satu lawan satu. Kekuatan sejatinya terungkap dalam pertempuran berskala besar dan berintensitas tinggi. Rawer, makhluk laut itu meraung menakutkan dan, di bawah komando Chartiles, menyerang pasukan Fog Valley dengan gegabah. Melihat hal itu, monster laut merah seolah menyadari bahwa ikan-ikan kecil dan udang tersebut agak merepotkan dan ingin mengatasinya terlebih dahulu. Tetapi mengapa Chartiles memberinya kesempatan itu? Dia tertawa terbahak-bahak, mengangkat tinjunya tinggi-tinggi, dan menyerbu ke depan seperti Superman, menciptakan gelombang raksasa setinggi ratusan meter di belakangnya saat dia menyerbu ke arah monster laut merah tua itu. Kekuatan tempurnya dapat ditingkatkan pesat di lautan. Monster laut merah tua itu meliriknya, dan tanpa ragu sedikit pun, tubuh besarnya tiba-tiba melompat keluar dari air laut, kepalanya yang panjang dan sempit seperti pedang raksasa, dan mengayun dengan ganas ke arah Chartiles.
Kecepatan yang berlebihan itu menyebabkan ledakan sonik yang memekakan telinga di udara, menghancurkan semua kapal perang dan monster laut yang dilewatinya menjadi debu. Tubuh mutan. Dengan seringai sinis, Cardilas menyerbu ke arah raksasa merah tua itu, mengayunkan tinjunya. Air bening dan istimewa menyelimuti seluruh tubuhnya. Air super primitif yang mampu melarutkan segalanya. Saat keduanya bertabrakan, Cartiles merasakan kekuatan yang tak terbayangkan tersalurkan dari tinjunya ke seluruh tubuhnya. Patah! Dia dengan jelas mendengar suara tulang lengannya retak, tetapi air super prima juga meledak dari tangannya, menyebar seperti kembang api ke leher raksasa merah tua itu. Haha, air super prima mengikis tubuh raksasa merah tua itu, dengan cepat melelehkan kulit dan dagingnya. Cartiles juga terlempar dengan keras dan jatuh langsung ke laut. Asap putih mengepul dari leher raksasa merah tua itu, dan lukanya tampak mengerikan dan mengerikan. Tetapi dibandingkan dengan tubuhnya yang besar, lukanya bukanlah masalah besar. Namun, air laut tiba-tiba pecah, dan Cartiles terbang keluar lagi. Dia melihat lengan kanannya yang terpelintir, dan dengan sedikit tenaga, lengan yang terpelintir itu dengan cepat kembali ke posisi semula seperti pegas. Fisiknya yang super memberinya kemampuan penyembuhan diri yang hebat. Dia adalah penguasa samudra, Cartiles. Proyek modifikasi manusia tersukses di Kolombia sepanjang sejarah. Tipe peningkatan dan tipe orc tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan rekayasa genetika kelas dunia milik Kolombia. Setelah memulai perjalanan evolusi yang gemilang, Cartiles tak berniat berhenti. Tubuhnya telah lama menjadi pengunjung tetap laboratorium. Namun, ia juga memperoleh kekuatan yang cukup. Tapi ini sungguh bagus. Cartiles tertawa terbahak-bahak, monster laut merah tua itu menatap semut yang sedikit lebih kuat di depannya. Matanya menampakkan ketidakpahaman. Dia tidak mengerti mengapa orang ini masih berani tertawa liar. Ia membuka mulutnya yang besar, dan sebuah bola energi hitam mengembun di dalamnya. Dibandingkan ukurannya, bola itu memang hanya bola kecil, tetapi bagi manusia, bola itu lebih besar dari truk. Cartiles merasakan krisis yang akan datang, tetapi wajahnya hanya menunjukkan ekspresi panik dan agresif. Senjata Tianwei sudah siap. Sistem cerdas di telingaku memberiku perintah ini. Silakan terima senjatanya. Begitu suara itu jatuh, sebuah gerbang logam tiba-tiba terbuka dari pangkalan angkatan laut, dan dua api biru mendorong sesuatu ke arah Cartiles. Dengan penargetan yang tepat, mereka tiba tepat di depan Cartiles. Cartiles mengulurkan tangan untuk mengambilnya, dan apa yang dilihatnya adalah laras meriam raksasa yang panjangnya lebih dari 10 meter. Benda itu benar-benar hitam, dengan struktur mekanis yang luar biasa rumit, dan begitu beratnya hingga hampir membuat orang mati lemas. Hanya orang seperti Cartiles, seorang individu luar biasa, yang berani mengambil senjata semacam itu dan menggunakannya sebagai peluncur roket. Dia mengangkat senjata surawi raksasa itu, mengarahkannya ke raksasa merah tua, dan meluncurkannya segera setelah koneksi sistem cerdas selesai. Pada saat yang sama, meriam energi hitam dari mulut raksasa merah melesat keluar, dan meriam senjata dimensi langit juga menembakkan sinar biru yang menyilaukan. Keduanya bertabrakan di udara dan hancur berkeping-keping. Berdebar. Rasanya seperti ada batu raksasa yang jatuh ke air, menimbulkan suara yang sangat keras dan mengerikan. Kedua energi itu bertemu di satu tempat, membentuk bola energi besar dan berwarna-warni, yang menyapu lautan dalam sekejap, menciptakan badai dahsyat. Dampaknya begitu dahsyat sehingga semua makhluk laut dan prajurit lembah kabut di sekitarnya terperangkap di dalamnya. Banyak yang tidak sempat melarikan diri dan langsung tersapu oleh energi mengerikan itu, meledakkan mereka menjadi wujud partikel. Ombak yang menjulang tinggi menyapu pangkalan angkatan laut, dan prajurit biasa melarikan diri dengan panik. Meskipun jumlahnya banyak, mereka tidak dapat memainkan peran apapun dalam pertempuran sebesar ini. Setelah benturan awal,
Tatapan monster Laut Merah Tua ke arah Chartiles akhirnya berubah serius. Manusia sekecil itu ternyata memiliki kekuatan yang tak terduga, yang dapat menandinginya. Apakah kecepatan perkembangan teknologi selama 6 generasi benar-benar mencapai tingkat ini? Tidak heran kehancuran datang begitu cepat. Sepertinya ini kegagalan lagi. Para kardinal memandang senjata surgawi di tangannya dengan ekspresi kasih sayang yang mendalam. Sungguh hebat. Sayang sekali kita tidak bisa membawanya. Meskipun Skyweapon kuat, kekurangannya juga cukup jelas. Terlalu besar, tidak nyaman digunakan, dan sulit diisi ulang. Senjata ini aman digunakan sebagai senjata pertahanan darat, tetapi kurang nyaman jika digunakan sebagai senjata pribadi. Untuk serangan jarak jauh, Death of Love lebih nyaman. Sementara perang berkecamuk di sini, Komandan Prajurit Lapis Baja Hitam Putih telah memimpin sekelompok prajurit lembah kabut untuk mendarat di pangkalan Angkatan Laut, berniat untuk memusnahkan seluruh area dengan cepat. Dalam bayangan, sebuah pistol diarahkan padanya. Kemampuan mantan Billy the Kid Yashin Billy the Kid mengalami perubahan kualitatif setelah naik ke level Epsilon. Setelah menderita di tangan Zhang Yi sebelumnya di lembah kabut Pulau Bintang, ia dengan tegas menambahkan senapan runduk jarak jauh ke pilihan senjatanya. Kekuatan terbesar pelaku penembakan adalah kemampuannya melancarkan serangan dari jarak jauh, yang menurutnya tidak dimilikinya. Oleh karena itu, medan perang utamanya harus seperti ini, bersembunyi dalam bayangan dan menyergap musuh. Komandan Hitam Putih memimpin pasukan elit lembah kabut untuk menyerbu pangkalan Angkatan Laut. Tepat ketika mereka hendak menghancurkan dan membantai musuh, sebuah senapan runduk besar diam-diam diarahkan ke kepalanya. Billy the Kid menahan napas, menatap tajam kepala pemimpin berkulit hitam putih itu, lalu cepat menarik pelatuknya. Tepat saat Panglima Hitam Putih hendak bergerak, dia merasakan aura berbahaya mendekatinya dan dahinya terasa sedingin es. Tanpa ragu, ia mengaktifkan kemampuannya, mengangkat kedua lengannya di depan, dan tubuhnya langsung membesar 2 kali lipat dari ukuran aslinya. Dua lengannya, terbungkus dalam baju besi hitam dan putih, berdiri seperti 2 pilar logam yang menghalangi jalannya. Tubuh pengguna buah iblis tipe peningkatan yang tampaknya tidak bisa dihancurkan langsung hancur oleh peluru Billy the Kid. Lengan pemimpin berkulit hitam dan putih itu tertembus. Pupil matanya mengerut tajam saat ia menggunakan lengannya untuk memperlambat peluru dan nyaris terhindar dari terpenggalnya kepala. Haha! Peluru hitam yang mengandung kekuatan supernatural yang mengerikan, menyerempet kepalanya dan menghancurkan baju besinya. Kulitnya yang merah tua terlihat, dan saat bagian-bagian baju zirahnya terlepas, samar-samar terlihat bahwa dia memiliki tanduk pendek berwarna merah tua di kepalanya. Namun, apakah menurutmu itu sudah berakhir? Belum berakhir. Setelah peluru itu, 2 peluru lagi melesat ke arah tubuhnya dalam sepersekian detik. All Things Penetrate, kemampuan menembus armor yang kuat yang dapat menetralkan sebagian besar pertahanan fisik. Sekalipun indeks kemampuan lawan jauh lebih tinggi dari Billy the Kid, mudah untuk menderita kekalahan saat menghadapinya. Inilah kemampuan penembak jitu, memusatkan seluruh kekuatan mereka pada satu serangan mutlak dari jarak yang sangat jauh. Di masa lalu, Billy the Kid terjerumus dalam kesalahpahaman, meyakini bahwa hanya dengan mengembangkan semua kemampuannya secara seimbang ia bisa menjadi tak terkalahkan. Namun setelah bertemu Zhang Yi, dia menyadari bahwa jika seseorang ingin sempurna dalam segala aspek, dia hanya bisa menjadi biasa-biasa saja dalam segala aspek. Tanpa kualitas yang menonjol, seseorang tidak dapat menjadi individu unik yang mampu berdiri sendiri. Misalnya, Zhang Yi, dengan memaksimalkan pertahanannya, dapat membuat musuh dengan indeks kekuatan super yang jauh lebih tinggi menderita sangat. Billy the Kid memilih metode serangan terhebat. Sejak awal perang ini, Billy the Kid tidak muncul secara langsung. Para komandan hitam dan putih memusatkan perhatian mereka pada para kardinal,
percaya bahwa tidak ada lagi mutan yang kuat di pangkalan angkatan laut. Jadi gerakan Billy the Kid membuatnya lengah. 3 tembakan dilepaskan. 1 menembus kedua lengannya, dan 2 lainnya menembus dada dan perutnya. Sebagai mutan tingkat atas yang ditingkatkan, Komandan Hitam Putih bereaksi sangat cepat, menghindari titik vitalnya. Akan tetapi, sebelum ia sempat melihat seperti apa rupa orang itu, ia ditembak 3 kali, yang memaksanya meninggalkan kebenciannya terhadap manusia. Orang-orang ini sedikit lebih kuat dari yang kukira. Sepertinya kita perlu menanggapi ini dengan lebih serius. Pemimpin Hitam Putih mengambil posisi bertarung, dan yang mengerikan adalah luka yang ditimbulkan Billy the Kid di tubuhnya sembuh dengan kecepatan yang mengagumkan. Mutan tipe peningkatan memiliki fisik yang paling kuat. Dari segi pertahanan fisik dan kemampuan penyembuhan diri saja, merekalah yang terkuat. Ketiga tembakan Billy the Kid semuanya ditembakkan dengan cara yang menghindari organ vital. Sekalipun organ dalam rusak, selama otak dan jantung tidak hancur, mereka dapat beregenerasi dengan cepat. Melihat ini, bibir Billy the Kid perlahan melengkung membentuk senyuman. Aku selalu tahu kalau kalian adalah orang yang paling sulit untuk dihadapi. Itulah mengapa aku mengagumi orang itu. Komandan Hitam Putih telah mengonfirmasi lokasi Billy the Kid dan hendak menyerbu dengan kecepatan penuh untuk membunuh manusia yang diam-diam melepaskan tembakan. Namun tiba-tiba tubuhnya menegang dan rasa kebas yang kuat menyelimuti seluruh tubuhnya. Billy the Kid berkata dengan tenang, "Aku menambahkan racun mematikan ke dalam peluru itu. Itulah yang diajarkan pria itu kepadaku." Kekuatan seseorang yang luar biasa tidak hanya ditentukan oleh indeks kekuatan supernya. Apakah seseorang dapat beradaptasi secara fleksibel di medan perang, dan apakah seseorang dapat meninggalkan apa yang disebut martabat orang kuat dan melakukan apapun untuk membunuh lawan, mungkin lebih penting. Dalam perang hidup mati, asalkan kau bisa menang, cara tidaklah penting. Pemimpin Hitam Putih menggertakkan giginya. Kali ini, dia benar-benar marah. Dia tidak tahan menanggung penghinaan karena berulang kali ditipu oleh manusia. Rawer. Dia meraung marah ke langit, dan menyuntikkan penawar racun ke pembuluh darahnya melalui baju besinya untuk menekan racun yang hendak menyebar ke seluruh tubuhnya. Lalu, bagaikan angin puyuh, dia menyerang langsung ke arah Billy the Kid. Dar! Dalam sekejap mata, semua yang ada di jalurnya hancur, seperti pedang tajam yang membelah dari langit, meninggalkan bekas yang lurus dan mengerikan di pangkalan angkatan laut. Ekspresi Billy the Kid menjadi lebih serius. Mereka benar-benar sulit dibunuh. Tanpa ragu, dia bangkit dan terbang menuju kejauhan. Di pangkalan angkatan laut yang dikenalnya, ia bergerak seperti ikan, menggunakan fungsi tambahan pakaian tempurnya untuk melarikan diri dengan cepat. Selama pengejaran oleh pemimpin hitam dan putih, ledakan terjadi di mana-mana mereka pergi. Perangkap yang dipasang Billy the Kid telah diaktifkan. Lokasi tersebut secara khusus dipersiapkan bagi mutan yang kuat untuk menyusup ke pangkalan angkatan laut. Satu demi satu, bahan peledak meledak, masing-masing setara dengan versi mini dari Love Death, menciptakan awan jamur besar di udara. Suhu di sekitar pangkalan angkatan laut naik ratusan derajat, sehangat musim panas. Saat 2 pasukan lembah kabut menyerang 2 pangkalan militer utama di wilayah Laut Cina Timur, 3 prajurit berbaju zirah perak memimpin ratusan prajurit elit lembah kabut menuju tanah kerajaan Huasu. Baju zirah mereka, seperti pesawat terbang, memancarkan cahaya biru, melesat di langit malam seperti hujan meteor. Setelah mereka tiba di pesisir kerajaan Huasu dan melihat daratan yang luas, ketiga prajurit berbaju besi perak itu saling berpandangan, bertukar beberapa kata, dan kemudian seluruh kelompok dengan cepat berpisah ke 3 arah. Yang satu langsung menuju Cina Timur Laut. Yang satu menuju langsung ke Barat Laut. Yang satu langsung menuju Jiangnan.
Seluruh kerajaan Huasu segera menerima informasi intelijen mengenai serangan terhadap pangkalan angkatan laut di wilayah Laut Cina Timur dan armada Laut Kolombia. Namun, karena jarak yang jauh dan tidak efisiennya transmisi informasi manusia, mustahil untuk memberitahu semua orang secara tepat waktu. Misalnya, di wilayah Jiangnan, Zhang Yi tidak mungkin memperoleh informasi intelijen secara langsung. Ia perlu menyampaikannya melalui kota badai salju. Sementara itu, di wilayah timur laut yang jauh, daerah terdingin di seluruh kerajaan Huasu, ketika Lu Yadaojun Han Shanzuo menerima berita itu, dia sedang bertelanjang dada, minum bir dan mengobrol dengan beberapa teman lama di ruangan yang dipanaskan. Han Shanzuo, dengan satu kaki di atas kursi dan kaki lainnya memegang botol hijau besar, mengobrol riang dengan beberapa saudara baiknya. Dulu waktu aku ke Shengjing, misi yang dijalani orang itu luar biasa brutal. Sekelompok dari kami turun ke jurang untuk melawan kelabang-kelabang raksasa itu. Astaga, masing-masing panjangnya 7 atau 8.000 meter. Cukup untuk berputar 5 atau 6 kali dari sisi timur Jalan Fengtian ke sisi barat. Orang-orang itu benar-benar tercengang. Di saat genting itu, aku turun tangan. Han Shanzuo menepuk dadanya dan menunjuk ke depan, sambil berkata, "Sudah kubilang, apa yang perlu ditakutkan? Mereka cuma serangga. Aku akan memasak beberapa hidangan dan menyajikannya dengan minumanku. Lalu, dalam waktu singkat, aku akan membereskan semuanya." Beberapa teman lamanya di sampingnya bertepuk tangan. "Kakak Shan, pasti kamu. Kau memang hebat. Yang ingin kami katakan adalah, apakah seseorang memiliki kemampuan atau tidak, kita lihat saja nanti." Han Shanzuo tampak puas namun acuh tak acuh, melambaikan tangannya dan berkata, "Itu bukan apa-apa, aku tidak menganggapnya serius." Tepat pada saat itu, perangkat komunikasi yang diletakkan di samping mereka berdering. Han Shanzuo melihat dan menyadari bahwa itu adalah panggilan dari Ji Changhai, Panglima tertinggi wilayah Timur Laut. Dia mengerutkan kening. Si tua Ji itu benar-benar tidak tahu sopan santun. "Aku sedang minum sekarang, kenapa dia meneleponku?" Dia menoleh ke arah teman-temannya dan berkata, "Kalian minum saja terus, aku akan mengurusnya sebentar." Setelah Han Shanzuo selesai berbicara, dia mengambil peralatan komunikasi dan pergi ke ruangan berikutnya. Beberapa orang yang tersisa masih mengacungkan jempol. "Saudara Shan sungguh hebat, bahkan panglima tertinggi wilayah kita harus berhati-hati di dekatnya." Tentu saja, wilayah timur laut sepenuhnya berhutang kesuksesannya saat ini kepada saudara Shan. Han Shanzuo memasuki ruangan berikutnya dan segera mengubah sikapnya. "Komandan Ji, ada apa?" Ji Changhai, yang dipanggil Ji Shuai, jelas tidak mengerti permainan kata tersebut. Dia berkata dengan nada serius, "Kolonel, ada sesuatu yang terjadi di Laut Cina Timur. Aku baru saja menerima informasi bahwa beberapa makhluk dari peradaban bawah tanah telah muncul dan menimbulkan masalah. Kita harus berhati-hati, keadaan sedang tidak damai akhir-akhir ini." Mendengar ini, Han Shanzuo menggaruk kepalanya. Apa hubungannya kejadian di Laut Cina Timur dengan kita? Bukan begitu cara kerjanya. Kelima wilayah kerajaan Huasu saling terhubung, berbagi kemakmuran sekaligus kesulitan. Hari ini giliran wilayah Laut Timur, tapi siapa tahu kapan giliran kita. Han Shanzuo tertawa dan berkata, "Kita bicarakan nanti saja." "Ada apa terburu-buru? Apa? Kau berencana memintaku untuk pergi dan membantu?" Dia baru saja selesai berbicara ketika dia tiba-tiba merasakan kecerahan ruangan meningkat pesat. Meskipun saat itu tengah malam dan lampu yang digunakan hanyalah lampu biasa. Tetapi dia hanya merasa bahwa cahaya yang menyilaukan membuat ruangan lebih terang daripada siang hari. Han Shanzuo tanpa sadar berbalik dan melihat bahwa di luar jendela, tampak seolah-olah matahari terbit di atas dataran timur laut. Sekitar 2 detik setelah dia melihat cahaya itu, suara gemuruh yang memekakan telinga terdengar di telinganya,
seperti gelombang gempa bumi. Dar! Tanah di bawah kakiku bergetar hebat, dan semua yang ada di ruangan itu bergetar hebat. Rak-rak di dekat dinding jatuh ke lantai, dan vas-vas serta buku-buku seperti Jalan Serigala, penjual terhebat di dunia, dan cara memenangkan kawan dan mempengaruhi orang lain berserakan di lantai. Ekspresi santai Han Shanzuo lenyap dalam sekejap, tatapannya berubah sangat serius. Komandan, tampaknya masalah benar-benar sedang terjadi. Pasukan mutan lembah kabut ketiga berbaris ke utara menyusuri Laut Cina Timur dan mendarat di kota Fengtian di wilayah timur laut. Meskipun Han Shanzuo biasanya tampak riang dan tidak bertanggung jawab, dia sama sekali tidak ragu-ragu jika menyangkut masalah hati. Ia segera berganti ke seragam tempurnya, dan orang-orang yang minum bersamanya di ruangan itu pun sudah sepenuhnya siap dan siaga untuk berangkat. Mereka semua adalah anggota pasukan harimau ganas wilayah timur laut, dan semuanya adalah prajurit elit. Pada saat ini, tidak ada sedikit pun tanda-tanda alkohol di wajah mereka, yang ada hanya semangat juang yang membara. Han Shanzu melangkah maju dan keluar pintu. Ayo kita bunuh bajingan-bajingan yang mengacaukan wilayah timur laut. Saat seseorang melangkah keluar pintu, tubuhnya tiba-tiba berubah menjadi langit yang penuh dengan burung gagak hitam, terbang tinggi ke angkasa. Di kota Fengtian, setelah kedatangan pasukan mutan dari lembah kabut, mereka juga agak tersentuh oleh keindahan kastil es dan salju di depan mereka. Fengtian, kota salju. Ini adalah wilayah yang dingin sepanjang tahun, jadi mereka sangat ahli dalam menggunakan es dan salju sejak zaman kuno. Bagi mereka, datangnya zaman es hanya berarti bahwa musim yang sudah dingin menjadi lebih dingin lagi. Untungnya, mereka sudah terbiasa dengan cara menghadapi musim dingin. Oleh karena itu, setelah kiamat, mereka melenyapkan sebagian besar orang dengan kondisi fisik yang buruk, sementara para penyintas beradaptasi dengan segala sesuatu jauh lebih cepat daripada orang-orang di wilayah lain. Yang terkuatlah yang bertahan hidup. Inilah pesona peradaban. Aku hampir tak sanggup menghancurkan kota indah ini, kata Silver Armor dengan tenang. Ia menginstruksikan anak buahnya, jangan bunuh semua orang. Kalian bisa memelihara beberapa betina dan anak-anaknya. Jagalah kota ini sebisa mungkin. Aku ingin peternakan hewan peliharaan. Komandan hitam putih di belakangnya mengangguk. Ya, Jenderal. Saat mereka sedang berbincang, garda harimau tiba. Layaknya pasukan lainnya, unit-unit bergerak ini bereaksi sangat cepat dan segera mengerahkan senjata api yang kuat untuk menyerang para penyerbu. Sayangnya, kesenjangan kekuatannya terlalu besar, dan mereka belum pernah menghadapi tim berkaliber ini sebelumnya. Serangan dari prajurit biasa dan mutan tingkat rendah hampir tidak berpengaruh pada mereka. Silver Armor tampak seperti orang yang santai dan tahu cara menikmati hidup. Ia terbang ke langit di atas kastil es, duduk di sana, dan diam-diam mengagumi keindahan kota salju, seolah tak peduli dengan pertempuran. Namun, sekitar 100 prajurit elit lembah kabut yang dipimpin oleh Komandan Hitam Putih sudah cukup untuk merampungkan pembantaian garda harimau. Dalam waktu kurang dari 1 menit, jumlah prajurit manusia, seperti semut yang diinjak-injak raksasa, melebihi 5.000. Pada saat itu, kawanan burung gagak terbang ke arah ini dari langit. Gagaga. Suara gagak sangat melengking, membawa pertanda buruk akan datangnya malapetaka. Silver Armor menatap langit dan melihat awan hitam besar terbang dari arah timur laut. Setelah mengamati lebih dekat, ia menyadari bahwa awan hitam itu sebenarnya terdiri dari kawanan besar burung gagak. Mereka terbang di atas medan perang, dan tiba-tiba bulu-bulu hitam berjatuhan seperti hujan, mendarat di pundak para prajurit lembah kabut. Para prajurit lembah kabut menatap bulu hitam di samping mereka dengan heran. Detik berikutnya, bulu hitam berubah menjadi asap hitam pekat, menyelimuti mereka semua. Asap hitam menyelimuti seluruh tubuh mereka, lalu menyusup ke celah-celah baju zirah mereka,
dan akhirnya menembus setiap lubang di tubuh mereka. Mulut, hidung, telinga, mata, dan bahkan anus dan pintu masuk genital. Ah! Jeritan itu langsung bergema di seluruh medan perang. Rasa sakit yang menyiksa itu tak tertahankan bahkan bagi prajurit lembah kabut yang paling elit. Tepat setelah itu. Bab 1585-1596, lanjutan alur dari komik chapter 633 yang sudah tidak update lagi pun berakhir. Kata-kata hari ini adalah, terima kasih sudah supportnya. Jangan lupa klik tombol like dan tinggalkan komentar guys. Jangan biarkan kolom komentar kosong. Itu aja, terima kasih.